Starland. Wah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mam. Tapi Miss Helen juga mau ada satu informasi yang mau disampaikan. Nah, kalau dengar atau lihat videonya Starland, nah Starland sendiri kita lagi ada promo nih untuk back to school dengan diskon 50% enrollment. Jadi buat mami-mami yang punya anak usia 3 tahun sampai 6 tahun, bisa langsung daftar via WhatsApp, terus informasikan data anaknya untuk nanti kita coba jadwal buat trialnya dulu selama 5 hari dengan program HBL atau Home Based Learning-nya Starland ya. Jadi ini tadi bisa langsung ikutan nih karena promonya sebentar lagi hanya di bulan Februari. Starland sendiri lagi ada program charity auction. Jadi mami-mami bisa ikutan untuk beli barang-barang pre-love-nya di nanti di IG live-nya Starland tuh setiap hari Rabu, terus juga di setiap webinarnya Starland di akhir acara kita bakal ada acara charity auction. Jadi jangan pada bubar dulu sebelum acaranya beres ya. Dan juga kita ada via grup juga nih untuk charity auction-nya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa rundown-nya yang bisa dilihat. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah rundown acara hari ini. Jadi hari ini kita akan ada salah satu narasumber kita yaitu Pak Tunggul Herbawono. Dia seorang pakar psikobiometrik dan konsultan potensi genetik fingerprint hit dari Talent Spectrum. Nah, sebelum kita panggil Bapak Tunggulnya, nah ini juga nanti akan ada informasi dari OCBC NSP, baru kita masuk ke sesi Q&A. Terus bakal ada foto bersama dan juga ada sesi charity auctionnya Starland. Nah, buat mami-mami yang baru join bisa langsung nih ya rename namanya dan asal kotanya. Nah, kalau tadi udah didapet si virtual background, kalau misalnya pakai laptop atau pakai PC bisa langsung pasang si virtual backgroundnya. Ya, Mam ya. Oke, kita langsung panggil aja ya. Halo, Pak Tunggul. Halo. Apa kabar, Miss Helen? Kabarnya baik, Pak. Wah, Pak Tunggul di sana juga baik ya. Semoga mami-mami di sana juga kabarnya selalu baik terus nih. Nah, Ya, kali ini kita mau bahas tentang kalau misalnya mami-mami kemarin dapat nih ya beberapa informasi dari Starland tentang karakter anak. Nah, beberapa orang tua sebenarnya sering bertanya-tanya nih Pak Tunggul, sebenarnya karakter anak saya emang bisa ya dilihat dari analisis sidik jari. Terus bagaimana validasinya? Terus anak saya karakternya generalis atau spesialis nih? Beberapa pertanyaan itu pasti ada di setiap mami-mami nih. Nanti itu kita bakal bahas bersama Pak Tunggul dan beberapa orang tua juga kadang suka ngerasa sebenarnya orang tua tuh harus fokusnya hanya pada karakter atau potensi skillnya anak yang terkuat aja nih Pak. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang gitu. Nanti mami-mami boleh nih ya langsung sebelum kita masuk sesinya udah kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan pop up gitu bisa langsung di chat aja di chat roomnya langsung nanti Miss Helen bakal bahas itu yang sesuai dengan topik hari ini ya. Oke, tentang hari ini topiknya itu mengenal karakter anak lebih dalam dengan menggunakan teknologi sidik jari. Nah, mungkin ada beberapa pro kontra juga ya Pak ya, tapi kali ini Pak Tunggul akan jelasin tentang bagaimana mengenal karakter anak lebih dalam. Oke, aku serahin langsung deh sama Pak Tunggul deh. Silahkan Pak Tunggul. Kok langsung aja? Aku kan lagi menikmati kamu ngomong. Saja nih Pak Tunggul. Saya seneng loh kalau dengar Miss Helen ngomong tuh. Kayaknya itu ngalir, lancar gitu ya. Itu rahasianya gimana Miss bisa ngomong kayak gitu Miss? Tiap minggu ikutan jadi hostnya webinarnya Starland, Pak. Oh gitu ya, lama-lama lancar ya Miss Helen ya? Iya, Pak Iya Tunggul sih, kayaknya lebih lancar sih. memang sih. Artinya gini Miss Helen. Setiap kali saya ketemu dengan orang tua secara virtual ya, gini ya, karena semua sesi konseling kan sekarang pakai Zoom ya. Ketika mereka
saya berikan kesempatan untuk bertanya, saya ngajak mereka bertanya. Pertanyaan yang masuk ranking nomor 1 itu selalu adalah seperti apa karakter anak saya, Pak? Selalu begitu pertanyaannya. Saya tanya balik. Ya, saya tanya balik. Emang ibu nggak tahu karakter anak ibu? Oh, ternyata, ini ngomong ternyata loh ya, ternyata pertanyaan seperti itu tuh muncul oleh karena si orang tua itu bukannya nggak ngerti karakternya, tapi mulai kewalahan sama ulahnya. Jadi kalau terlalu ada orang aktif tua, banget ya Pak ya ternyata ya anak. nggak cuma aktif aja, ada yang memang punya kecenderungan lebih sangat unik lah, pola berpikirnya juga berbeda lah, gitu kan. Jadi akhirnya orang tua menanyakan hal tersebut di urutan pertama. Di urutan pertama. Jadi mereka selalu nanya, karakter anak saya seperti apa, Pak? Gitu. Nah, di situ akhirnya kita mencoba membedah. Karena sebetulnya kalau menurut saya sih ya, oke lah, cukup penting kita tahu karakter anak itu cukup penting. Tapi sebetulnya kan ada pertanyaan lanjutan ya di balik itu ya. Ada pertanyaan lanjutan di balik itu bahwa nanganinnya kayak gimana sih? Gitu kan ya. Nah, makanya waktu kita kemarin ngobrol, kita mau ngadain kegiatan kayak gini, akhirnya muncul ide gitu kan ya, mengenal karakter anak lebih dalam. Lebih dalam. Judulnya coba lebih dalam. Begitu ya. Oke, mungkin beberapa orang tua juga belum mengenal karakter anaknya lebih dalam ya. Kali ini kita mau tahu caranya gimana ya Pak ya. Oke, Pak Tunggu mau ada share sesuatu nggak nih? Share gimana tuh? Share screen mungkin atau gimana? Oh, saya kira sharing ngomong. Share screen nggak? Ya, share screen maksudnya gitu Pak. Boleh. Oke. By the way, berapa peserta kita nih? Udah mulai banyak peserta kita nih? 53, berarti sekitar 50-an, Pak. Mungkin lagi pada on the way. Ya, Lagi coba. pada makan siang, terus boleh nih sambil makan siang, sambil dengerin Pak Tunggul dijelasin tentang karakter Iya. anak lebih dalam. Oke, baik. Kalau gitu bisa kita mulai ya, Miss ya? Nggak apa-apa ya, Miss ya? Boleh, silakan Pak. Iya, baik. Saya mulai share screen. Oke. Apa nih Pak nih ceritanya? Nah, ceritanya tuh boleh baca ya. Sebentar ya. Oke, Bang Yami yang baru masuk boleh langsung di-mute ya. Ya. Jadi hari ini, sorry, Miss Helen, suara saya cukup jelas, bisa ketangkep di sana? Di sini jelas banget, Pak. Jelas ya, banget. Miss Helen bisa suara saya? Oke? Oke. Oke. Baik. Jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya mau ngajak Ibu dan Bapak kira-kira dalam waktu berapa lama, Miss? Aku dikasih ngomong berapa lama nih? Karena kalau disuruh ngomong sehari juga mampu sih. Iya ya Pak ya. Biasanya sehari ngomong nyerocos terus. Ini aku kasih waktu buat ngejelasin sekitar 30 menitan, Pak. Kita 30 menitan? Oke, 30 menit apa 40 menit nih? Ya, some around 30 until 40 menit ya. Oke, boleh Pak. Silahkan. Jadi saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Tunggul Herbawono. Saya seorang penggiat kegiatan psychobiometric fingerprint. Ya. Nah, jadi ini hari ini bukannya, sebenarnya hari ini kan mau bicara soal karakter anak ya. Jadi sebetulnya saya juga tidak akan terlalu bicara tentang, saya juga nggak akan bicara soal apa namanya fingerprint dulu, nggak ke situ. Tapi ada konsep-konsep dasar yang sepertinya nanti bisa Ibu dan Bapak ketahui tentang bagaimana caranya memahami seorang anak gitu kan ya. Jadi kurang lebih dengan jam terbang sesi konseling ini saya belum update nih, Miss. Karena terakhir sudah 18.000, Miss. 18
Rambut saya sampai habis tuh, Miss. Tuh, Miss lihat kan ya. Aduh, ya ampun. Ini Memutih isi ya Pak ya? Memutih dan habis ya Pak ya? putih mah bagus, Miss. Habis. Ini isinya curhatan orang mulu nih judulnya nih, gitu kan. Curhat mulu gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah dengan curhatannya kok gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih dengan jam terbang kurang lebih udah hampir sekitar 18.000, tapi seperti tadi yang saya ceritakan gitu ya. Bahwa orang itu lebih banyak bertanya gitu tentang seperti apa karakter anak saya. Anak saya itu orangnya kayak apa gitu kan ya. Nah, jadi tentunya kita harus coba memahami terlebih dahulu nih. Gitu ya. Kita harus pahami terlebih dahulu. Karena kalau bicara tentang karakter, ini bicara soal karakter ya, Miss ya. Jadi contoh misalkan gini ya, contoh misalkan gini. Anak saya itu pemarah, Pak. Misalnya gitu ya, anak saya itu pemarah, Pak. Nah, jadi saya suka nanya sama orang tua, saya suka nanya. Pemarah itu marah itu perilaku atau karakter? Pemarah, perilaku, atau karakter? Marah itu perilaku atau karakter? Begitu saya tanya begitu, orang udah pada begitu saya tanya lagi bedanya, sikap sama watak, bedanya apa? Nah, lo. Jadi mereka akhirnya nanya, oke, berarti kita salah pertanyaan ya, Pak? Ya nggak salah pertanyaan sih, orang kita nggak ngerti kok, gitu kan? Orang kita nggak ngerti kok, gitu. Orang kita nggak paham, gitu kan? Jadi kalau sebentar ya. Jadi kalau saya kembali kepada konsep ini, gitu kan? Kalau kita lihat konsep ini, gitu kan? Bahwa yang nampak itu adalah yang ada di atas permukaan. Nah, itu ada gambar itu ya, bahwa yang nampak itu yang ada di atas permukaan. Oke, ada di atas permukaan. Yang ada di atas permukaan itu perilaku dan kebiasaan, Jadi perilaku yang berulang akhirnya menjadi kebiasaan. Marah yang berulang akhirnya jadi marah-marah. Males yang berulang akhirnya jadi males-malesan. Gitu kan? Nah, cuman saya tanya sama orang tua, sebenarnya yang Anda butuhkan, apakah Anda tahu anak Anda males, atau Anda tahu apa yang membuat anak Anda males? Saya bertanya seperti itu. Karena kalau bicara soal pendekatan karakter, ini ngomong pendekatan karakter ya, pendekatannya banyak banget, Miss. Pernah dengar teori four temper nggak? Four temper tuh yang kolerik, sanguin, flegmatik, melankolik. Gitu kan ya? Pendekatan karakter itu. Jadi yang gitu-gitu ya. Terus kemudian pernah dengar juga ini nggak, Miss? Ada pendekatan dominan, intim, steadiness. Nah, intimacy ya, seperti itu. Itu kan pendekatan karakter. Ada lagi yang pendekatan karakternya pakai pendekatan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi kayak extrovert, introvert, ya, extrovert, introvert. Terus kemudian fakta, opini, subjektif, objektif, terencana atau fleksibel. Itu kalau dibahas semuanya nih kayaknya 40 menit saya sih udah give up duluan deh. Pendekatannya banyak ya, Pak ya? Pendekatannya banyak banget. Nah, cuman kalau kita bicara tentang pendekatan karakter yang lebih dalam, ini ngomongnya yang lebih dalam. Emang penting gitu tahu orang itu objektif dan subjektif? Menurut saya sih nggak penting loh. Ya, menurut saya yang penting adalah tahu apa yang membuat dia menjadi objektif dan tahu apa yang membuat dia jadi subjektif. Betul nggak? Jadi kita harus paham apa yang menjadi latar belakangnya, bukan karakternya aja. Di sini akhirnya kelihatan nih. Coba lihat, Miss. Yang paling bawah tulisannya apa, Miss? Motivasi. Motivasi atau kebutuhan. Oh iya. Jadi setiap orang itu punya drive dari dalam diri dia. Kenapa dia mau melakukan hal tersebut?
Jadi misalkan nih ibu yang kebetulan beragama Muslim, anaknya diajarin ngaji, sama guru ini mau, sama guru itu nggak mau. Alasannya kadang-kadang beda-beda loh. Satu anak ngomong begini, yang itu gurunya baik, sabar, enak. Tapi yang anak satunya lagi ngomong, akhirnya, enggak, itu gurunya pintar, jadi aku mau belajar sama dia. Nah, terus ada lagi yang ngomong, gurunya kayak ini artis Korea. Motivasinya ya Pak ya. Kompleks kan akhirnya kan. Nah, ya setiap orang pasti akan punya motivasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang mengenal karakter lebih dalam, ya di sini artinya kita dituntut nih. Dituntut untuk tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia. Tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia. Karena ini posisinya paling bawah. Jadi motivasi akan mendorong temperamen. Temper mendorong watak, watak mendorong sifat, sifat mendorong sikap, sikap mendorong perilaku, perilaku mendorong kebiasaan. Nah, kita sebagai orang tua yang dilihat yang cuma di bawah. Ya nggak ketemu akhirnya karena kita tidak tahu apa yang menjadi motivasinya. Nah, motivasi ini akhirnya bisa kita lihat nih. Ya. Motivasi itu akan sangat dipengaruhi oleh dua hal. Ya. Nature dan nurture. Motivasi akan dilandasi oleh dua hal, nature dan nurture. Nature itu adalah bawaan aslinya dia, nurture adalah faktor lingkungan. Jadi motivasi bisa berasal dari dalam dan motivasi juga berasal dari luar. Gitu. Nah, sekarang karena basis atau background saya adalah lebih membaca dorongan alamiah dan potensi dasar seseorang, maka saya mau ajak ibu dan bapak di sini untuk melihat dari dalam. Saya mau ajak lihat lebih dari dalam. Jadi kalau kita mau lihat dari dalam, maka yang kita harus pahami adalah kerja otaknya. Yang kita harus pahami adalah kerja otak. Nah, kerja otak yang hubungannya dengan motivasi itu namanya triad brain. Ya, namanya triad brain. Bentar, nih ibu-ibu suka kalau ngelihat gambar begini langsung mikir, aduh kuliah nih pusing nih capek nih. Saya janji itu slide saya yang paling teknis. Tenang aja, udah cuma satu itu ya. Ini sengaja saya matiin dulu takutnya begitu ngeliat apa itu gitu kan. Ya, saya janji itu slide saya yang paling teknis karena gimana pun juga kalau kita pengen dapat informasi inner drive-nya orang, maka yang harus kita pahami adalah kerja otaknya. Nah, kerja otak yang hubungannya dengan motivasi itu bisa dilihat di sini. Bahwa manusia akan sangat digerakkan oleh tiga hal, oleh tiga faktor. Ya. Jadi manusia akan sangat digerakkan oleh faktor reptilian kompleks dia, manusia akan sangat digerakkan oleh limbic system dia, manusia akan sangat digerakkan oleh faktor neokorteks dia. Artinya apa Pak dalam bahasa Indonesia Pak? Artinya dalam bahasa Indonesia neokorteks itu adalah nalar. Oke, neokorteks itu nalar. Sementara limbic system itu adalah perasaan. Reptilian kompleks itu adalah faktor keyakinan atau belief. Belief. Jadi faktor keyakinan, faktor perasaan, dan faktor nalar. Jadi, kalau ada anak disuruh belajar, pasti akan punya motivasi yang berbeda-beda. Ada anak yang begitu disuruh belajar nanya, emang saya dapat apa? Kan, kalau kira-kira belajar nggak ada gunanya buat saya, ngapain juga saya belajar? Manfaatnya apa buat saya? Jadi anak seperti ini akan lebih efektif dengan pola-pola yang
lebih ke semacam reward and punishment. Ya, jadi lebih di challenge seperti itu oke. Tapi ada anak juga yang belajar menggunakan faktor perasaan. Begitu belajar langsung mundur, Miss. Tahu nggak kenapa sebabnya? Apa tuh Pak yang menyebabkan? Ngelihat muka emaknya udah serem duluan. Bisa jadi. Begitu ngelihat muka emaknya langsung, waduh, gue dimarahin kayaknya nih habis ini nih. Mundur dia akhirnya, takut. Akhirnya nggak jadi belajar. Oke. Belajar juga bisa jadi karena faktor kebiasaan. Nah, ini yang terkait dengan keyakinan tadi. Nah, berarti sampai sini saya ambil sebuah kesimpulan dasar dulu ya. Bahwa ketika mengenal motivasi lebih dalam, ketika mengenal karakter lebih dalam, pendekatannya itu bukan apakah anak saya sanguin, kolerik, melankolik, atau plekmatik, atau bukan DISC, bukan. Itu bukan itu. Ya, atau bukan pakai pendekatan MBTI, karena itu adalah karakter yang keluar dari dia, dan itu bisa sangat berubah. Tapi ketika kita bicara tentang mengenal karakter lebih dalam, maka kita harus tahu dulu apa yang menjadi motivasinya. Gitu. Motivasinya dasarnya apa? Nah, di sini yang lead sekarang. Saya paling suka membuat rumit. Tunggu nih. Sampai jidat agak kerenyit gitu ya, tapi enggak. Bukan bermaksud memperumit, cuma artinya gini loh. Saya mencoba membuka wawasan Anda tentang bagaimana caranya mengerti seseorang. Sering nggak dulu waktu pacaran, kamu mah nggak ngerti aku. Itu yang cewek-cewek ya, Pak ya biasanya. Sama yang cowok-cowok juga gitu, lagi main PS tiba-tiba di telepon. Yang tolong dong jemput aku dong. Gue kan main PS, ya mah itu nyawa pisan. Nah, berarti kan sekarang kan challenge-nya. Tadi kan berarti kan kita kalau mengenal lebih dalam kan berarti kita tahu motivasinya. Oke ya? Tahu motivasinya dulu. Nah, kalau bicara tentang mengenal lebih dalam, kita bicara mengenal lebih dalam, maka pertanyaannya adalah, lalu apa saja, Pak, yang saya harus ketahui dari anak saya? Nah, itu kan. Apa saja, Pak, yang saya harus ketahui dari anak saya? Oke, Bapak Ibu semua di sini, tolong perhatikan baik-baik ya. Saya akan menggugurkan sebuah rahasia besar untuk Anda tentang bagaimana caranya mengerti dan memahami seseorang. Oke? Boleh, Pak. Dan rahasia besar ini tidak hanya terbatas untuk anak Anda. Diri sendiri ya, Pak ya. Suami Anda. Ini bagus, Pak. Ini bagus coba, Pak. Kayak harus ditanya-tanya ya berarti, Pak. Ada pertanyaan nih kayaknya sebentar lagi. Ya. Oke. Jadi tadi saya bilang ya. Kamu mah nggak ngerti aku. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa yang saya butuhkan untuk bisa mengerti kamu? Oke ya. Apa yang saya butuhkan untuk bisa mengerti kamu? Oke. Jika Anda sudah bisa menjawab 10 hal ini, maka Anda sudah bisa dikatakan mengerti. Oke, dalam hitungan ke-10, slide-nya akan saya tutup. Ih, kejam, Pak Tunggul, kejam. Pada panik, pulpen mana pulpen? Capture, Mam. Catat deh. Mau dicatat boleh, mau di screenshot boleh, mau di apa boleh, silakan. 1, 2, 3 udah, Pak. Sudah? Ya. Ya, kalau sudah, ya saya juga tidak akan ganti kok slide-nya. Udah ini aja nggak apa-apa. Oke, iya, Pak. Ngerjain banget Pak Tunggul ya. Oke. Jadi di situ pertanyaannya jelas ya, Miss ya. Apakah yang mempengaruhi satu, keinginanmu? Apa yang mempengaruhi keinginanmu?
Oke, ini berhubung semua di sini ibu-ibu. Kebanyakan mungkin mom ya, ibu ya kebanyakan ya. Saya kan kasih contoh deh, Misalkan gini. Saya mau beli baju. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kamu mau beli baju? Oke. Setiap orang kan punya jawaban. Nah, kita dituntut tahu dulu. Untuk tahu mengapa kamu mau beli baju itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi keputusanmu? Jadi di sini akan kelihatan, kamu jadi beli baju atau tidak. Gitu kan ya? Kamu jadi beli baju atau tidak. Sekarang yang ketiga, apa yang mempengaruhi kreasimu? Kamu mau beli baju di mana? Kamu mau beli baju warna apa? Sekarang yang keempat, apa yang mempengaruhi tindakanmu? Seberapa cepat kamu mau beli baju? Sekarang yang keenam, kalau baju itu nggak ada, terus kamu mau beli baju yang lain nggak? Terus yang berikutnya, apa yang mempengaruhi pendengaranmu? Kamu dengar dari siapa sampai pengen beli baju? Kamu dengar apa sehingga kamu pengen beli baju? Yang ketujuh, seperti apa kamu menyatakan keinginanmu membeli baju? Yang berikutnya, kalau kamu datang ke toko itu, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Yang berikutnya, emang kamu pengen tampil seperti apa? Coba Miss, saya mau tanya, ini komplit banget nggak Miss? Kalau bicara tentang bagaimana kamu bisa memahami. Complicated. Ini complicated, Miss. Saya tahu ini complicated. Tapi kalau ada orang tua bertanya, Tunggul, saya ingin tahu karakter anaknya seperti apa. Saya akan menyajikan pertanyaan ini ke mereka. Nah, ketika pertanyaan ini bisa dijawab, maka saya yakin mereka akan tahu karakter anaknya seperti apa. Saya yakin banget mereka akan tahu. Berarti kan sekarang saya tinggal ganti aja, bersekolah. Mengapa kamu mau bersekolah? Belajar, mengapa kamu mau belajar? Keputusan, ya kan ya? Kamu mau sekolah atau tidak? Apa yang membuat kamu memutuskan? Kemudian, kamu mau sekolah di mana? Itu kan artinya kan pilihan-pilihan yang membuat saya memutuskan. Kemudian, kamu butuh guru kayak apa? Ya. Terus kemudian, seperti apa cara kamu mendengar? Seperti apa cara kamu berbicara? Ini namanya motif. Dan ini harus bisa dijawab. Begitu, Miss. Bagaimana? Sudah mulai kehilangan keseimbangan? Jadi manusia itu memang kompleks sekali. Saya juga paham. Ya. Dan sidik jari mencoba membaca itu. Kita coba mau baca itu 10-10-nya. Sehingga Anda sebagai orang tua kenal seperti apa anak Anda. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau nggak pakai sidik jari boleh nggak, Pak? Ya boleh, siapa bilang nggak boleh? Orang itu teorinya kok kayak gitu. Oke, sidik jari itu hanya teknologi membaca responsivitas kerja otak seseorang. Jadi kalau cuma disebutin ekstrovert atau introvert, mana cukup orang cuma disekup begitu. Kalau kita mau kenal lebih dalam, kalau cuma disebut kolerik atau sanguin, mana cukup
buat kebutuhan kita yang namanya ngasuh. Betul kan? Nah, Miss Helen sudah punya pasangan? Belum. Belum. Terus langsung kode. Belum, Pak, belum. Berarti untuk memahami Miss Helen tidak mudah. Nanti saya kasih bocoran yang mau deketin Miss Helen. Anda harus bisa menjawab 10 daftar. Baik. Ya, nah itu namanya konsep memahami lebih dalam. Dan lewat program psikobiometri sidik jari itu dibahas. Selain, nih ya maaf, nih tak tunjukin ya share screen-nya ya. Boleh, Pak. Oke. Ya, ini laporan sidik jari. Punya saya. Jangan punya orang nggak enak ya. Nah, jadi yang saya cerita tadi soal motivasi tadi di sini akan nampak. Oh, dia secara umum berapa persen dipengaruhi? Apakah dipengaruhi oleh faktor neokorteks, limbik atau brainstem-nya dia? Oke, ini ya. Terus baru kita bahas tadi yang 10. Menjalin hubungan dengan orang lain, manajemen diri, pengambilan keputusan, kreativitas, terus sampai bawah sampai ke cara berkomunikasi dia. Nah, cuman sidik jari tidak hanya sampai di sini, karena sidik jari juga akan bicara tentang proses belajar, potensi skill. Miss lihat Miss, coba Miss, ini yang tinggi ini garis Miss. Ini garis apa nih? Yang mana nih, Pak? Ini apa, Miss? Yang 0 sampai 20%. Wow, itu Yang mana yang tulisannya apa? komunikasi? Ini apa? Komunikasi verbal. Komunikasi verbal. Jadi memang ini punya saya, Miss. Ini punya saya, Miss. Jadi kalau grafiknya segini tinggi ya, Miss ya. Ini grafiknya segini tinggi ya. Itu kalau kata istri saya ya, Miss ya. Kata istri saya. Itu kalau saya sehari nggak ngomong katanya kayak ayam sakit, Miss. Jadi saya milih profesinya ngomong terus, Miss. Beneran. Nah, sampai di sini baru kita bicara tentang penjurusan. Ya. Terus di sini selain penjurusan akhirnya ada di sini juga ukuran tentang kecerdasan digital. Ini banyak anak kecil sekarang ngomong, "Aku mau jadi YouTuber." Yakin punya? Ya. Nah, baru kita bicara soal bahasa cinta. Bahasa cinta itu jadi ini anak pengennya diapain? Pengennya diapain? Ya. Nah, jadi tapi saya harus kasih tahu dulu ya bahwa hasil laporan sidik jari cuma bicara modal. Saya ulangin ya, hanya bicara modal, tidak bicara tentang kemampuan, tidak bicara tentang kecerdasan seseorang, nggak ada hubungannya karena ini bukan tes IQ. Cuman ngomongin modalnya aja. Nah, motivasi itu modal. Motivasi itu modal, Miss. Jadi kalau kita tahu modalnya, harusnya prosesnya bisa jauh lebih mudah. Gitu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah mami semua nggak kepengen tahu anaknya lebih dalam? Mau pasti, Pak. Asik. Oke, dari saya sih segitu, Miss. Bahannya. Pas ya, 13.40. Thank you nih, Pak Tunggu. Buat mami yang mau nanya-nanya bisa langsung aja di kolom chatnya aja ya. Oke deh, sebelum kita sekalian nunggu mami-mami dan pertanyaan dari Miss Helen, boleh kita mau kasih kesempatan buat dari pihak OCBC NSP untuk menyampaikan beberapa informasi pentingnya. Silakan. Buat mami ditunggu ya, pertanyaannya di kolom chat aja. Oke, ada Ibu Lena. Ibu, halo. Hai.
Hai Ibu. Halo. Hai, udah kelihatan ya ininya ya gambarnya? Coba ya kita pin it dulu aja sebentar ya. Mm-mm. Coba Miss. Nah, Ya. oke. Halo ibu-ibu semua, orang tua murid dari Sekolah Starland ya. Terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Lena Oimehua dari OCBC NSP cabang Asia Afrika. Gitu. Dalam kesempatan ini sih memang saya mau memperkenalkan beberapa program dari OCBC NSP dan kebetulan juga bukan cuma sekali ini aja ya Bu ya, kita kerjasama ya. Memang udah beberapa kali kita join event juga dengan Starland seperti itu sih. Gitu. Boleh diminta slide-nya Bu? Boleh. Ya. Miss Rena. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan dahulu tentang profil dari OCBC NSP sendiri. OCBC NSP itu kita salah satu bank di Indonesia dengan memiliki peringkat kredit yang cukup tinggi ya. Kita memiliki peringkat kredit AAA dari Fitch Rating Indonesia dan AAA dari Pevindo. Dan kita juga tercatat sebagai bank tertua keempat di Indonesia. Menginjak tahun ini itu 2021 OCBC NSP itu genap berusia 80 tahun dan selama 8 tahun berturut-turut kita memenangkan Good Corporate Governance Award yang diselenggarakan oleh IICD dan majalah SWA. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mengenai rekam jejak OCBC NSP, kita adalah salah satu perusahaan perbankan yang cukup dipercaya dan saat ini posisi kita itu ada di Bank Buku 3 dan akan segera masuk ke Bank Buku 4. Semoga ya seperti itu. Selanjutnya ya, nah kalau OCBC NSP itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi walaupun dalam saat ini dalam masa pandemi mungkin kita agak sulit untuk keluar rumah untuk berbanking harus datang ke bank gitu. Nah kita punya salah satu solusi untuk banking from home yaitu One Mobile. Nah keunggulan One Mobile ini Bapak Ibu nggak usah khawatir karena dalam satu fitur di handphone Bapak Ibu itu bisa melakukan beberapa transaksi. Jadi seperti buka rekening, Bapak Ibu butuh untuk transfer, untuk pembayaran, misalnya untuk top up Gojek, top up OVO atau pembayaran listrik gitu. Terus bahkan untuk membeli mata uang US aja Bapak Ibu nggak perlu datang ke bank karena Bapak Ibu bisa langsung pakai mobile banking, One Mobile kita itu Bapak Ibu udah langsung bisa beli mata uang asing. Dan untuk pembelian obligasi, pembelian reksadana, bahkan penempatan deposito itu sudah bisa dilakukan dalam fitur di One Mobile kita. Seperti itu. Nah ini ya, jadi bisa dilihat fitur One Mobile-nya, jadi yang tadi saya sudah bilang, itu ada pembuka rekening, dan untuk keamanan juga Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena kita ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa pakai fingerprint atau Face ID, dan kita juga ada PIN transaksi, terus untuk reset password dan unblock kartu debit juga bisa, transfer dana, terus pembayaran pembelian yang tadi saya bilang, tarik tunai tanpa kartu yang seperti itu, bahkan untuk menarik riwayat transaksi perbankan Ibu dan Bapak untuk histori sampai 24 bulan ke belakang itu Bapak dan Ibu bisa download di fitur One Mobile kami. Next, nah ini beberapa produk dan rekening yang bisa dibuka melalui One Mobile ya, bisa tercantum di situ macam-macam, bahkan untuk kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil itu semua bisa diakses melalui One Mobile. Ini untuk pembayaran pembelian yang dapat dilakukan di One Mobile, ada berbagai macam, jadi Bapak Ibu benar-benar semua satu solusi itu dari handphone, Bapak Ibu sudah bisa melakukan berbagai macam transaksi. Seperti itu, next. Nah, ini yang saya mau sharing untuk program NTB di OCBC NSP. Jadi kita memang ada beberapa program itu dari mulai yang program NTB yang retail itu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan cashback sampai dengan 250.000 gross atau 200.000 net hanya dengan melakukan penempatan dana minimal 25 juta di dua produk yang disebutkan. Dua produknya itu ada bisa deposito, bisa taka, bisa asuransi, reksadana, obligasi, kartu kredit juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalnya melakukan penempatan sebesar 25 juta, tapi Bapak Ibu joinnya di 3 produk, Bapak Ibu dapat mendapatkan reward cashback sebesar 375.000 atau 300.000. Jadi cukup menarik ya, jadi dengan nominal sebesar 25 juta saja, Bapak dan Ibu itu bisa mendapatkan reward sampai 375.000. Kalau dihitung-hitung itu sih sekitar setara dengan 7% deposito gitu. Seperti yang kita tahu kan sekarang deposito sudah kecil sekali ya rate-nya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dengan penempatan 25 juta udah langsung dapat cashback di awal dan nominalnya cukup besar sih.
Di hold-nya itu kalau misalnya 25 juta hanya 3 bulan saja. Jadi setelah 3 bulan dananya ya bebas, mau dibelikan mata uang lain atau mau dibelikan produk lain itu juga bisa. Seperti itu. Next-nya. Ya, dan tadi yang tadi itu kan untuk yang retail. Nah, kita juga punya program, sorry Bu Helen yang sebelumnya, slide sebelumnya, ya yang ini. Ya, nah yang tadi itu kan yang retail ya, yang tergabung dengan nyala individu. Nah, kalau yang premier, yang untuk prioritas, kita juga punya layanan prioritas. Jadi kalau yang tadi itu retail banking, kalau yang sekarang ini program untuk nasabah baru prioritas di OCBC NSP. Apa aja syaratnya? Jadi kalau untuk program nasabah baru prioritas, itu Bapak dan Ibu melakukan penempatan dana sebesar 500 juta di 3 produk yang ada disebutkan di bawah. Itu Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan cashback senilai 750.000 net untuk 3 produk yang disebutkan. Atau kalau Bapak dan Ibu mau menempatkan 4 produk, itu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan cashback-nya sebesar 1 juta net di awal. Nah, 4 produknya bisa dikombin yang tadi. Misalnya dari 500 juta mau dibagi 4. Salah satunya misalnya deposito, mau ikutan kredit card, reksadana sebagian, obligasi sebagian. Jadi bisa ditempatkan di berbagai macam produk ya. Nah, di awalnya itu Bapak dan Ibu akan dapat cashback sebesar 1 juta yang akan dikreditkan ke rekening. Nah, nanti Bapak dan Ibu dengan melakukan penempatan 500 juta, Bapak dan Ibu udah otomatis tergabung sebagai nasabah prioritas kami, yang pastinya juga akan ada berbagai kelebihan juga setelah tergabung dalam layanan nasabah prioritas. Seperti itu. Next-nya. Ya, silakan. Sebelumnya, Bu. Udah ya, next. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya sudah bacakan. Jadi kita ada program NTB OVO yang tadi sudah dibacakan sebelumnya. Jadi dapat saldo OVO cash senilai 250.000. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan tadi dapat untuk nasabah retail 25 juta, Bapak dan Ibu bisa kalau 2 produk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan cashback 250.000. Nah, ini kita lagi ada program tambahan. Jadi selain cashback yang tadi 250.000 net, Bapak dan Ibu juga mendapatkan saldo OVO cash berupa OVO cash masuk ke saldo OVO senilai 250.000 gitu. Jadi ditambah yang tadi ya lumayan dapatnya hampir 500.000 rupiah. Tuh. Jadi sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita yang ada program juga, itu kita ada buka tabungan syariah. Jadi Bapak dan Ibu, kita ada berbagai macam program, ada yang tabungan konvensional, yang tadi itu memang program untuk tabungan konvensional. Tapi kalau Bapak dan Ibu maunya buka tabungan syariah, ya itu cukup menarik juga, karena selain dapat saldo OVO 250.000, dengan menyimpan 25 juta saja selama 3 bulan, itu Bapak dan Ibu mendapatkan cashback 100.000. Jadi 100.000 dan saldo OVO 250.000. Jadi totalnya dapatnya itu setara dengan 7%. Ini cukup menarik sih ya, karena sangat mudah syaratnya, penempatannya juga nggak besar, cuma minimal 25 juta saja, tapi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bunga yang cukup menarik. Seperti itu. Next-nya, ya. Ya, itu berbagai program dari kami OCBC NSP. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk membuka rekening OCBC NSP, dan kita sangat bangga untuk menjadi salah satu bank yang terkemuka di Indonesia, dan mudah-mudahan kita dapat membantu perbankan Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Untuk informasi selanjutnya nanti bisa hubungi relationship manager dari kami. Seperti itu Bu Helen, presentasi dari Bu kami. Helen, aku mau nanya, boleh nanya nggak sedikit tentang beberapa produknya? Tadi kalau saya ngelihat dari si depositonya kan di hold 3 bulan tuh ya. Itu kira-kira minimal berapa sekarang depositonya? Kalau deposito, sebenarnya deposito di kita itu cukup nominalnya tuh cukup bersaing lah. Dan jadi Bapak dan Ibu nggak usah menaruh deposito yang cukup besar. Kita itu setiap tanggal 24 sampai tanggal 30-an itu kita ada program payday. Jadi bunganya itu cukup menarik, biasanya lebih tinggi dari bunga konter, dan nominalnya juga cukup penempatan 8 juta saja. Gitu. Jadi dengan 8 juta Bapak dan Ibu tuh udah bisa nabung di deposito. Dan penempatannya juga memang harus melalui One Mobile. Jadi memang benar-benar kita lagi mengedukasi nasabah
nggak usah datang ke bank, Aplikasi ya? cukup dari handphone aja bisa langsung penempatan deposito dengan bunga yang lebih bagus malah daripada counter. Seperti itu. Kalau yang Taka berarti auto debit ya dari Iya, betul. tandanya ya? Iya, Taka itu auto debit. Jadi kalau misalnya mau kan kalau anak sekolah itu biasanya saya juga suka, oh anak saya nih nanti mau masuk SD atau SMP, kira-kira butuh berapa? Nah itu bisa di planning, kira-kira target dananya berapa, setiap bulannya mau nyimpan berapa nih. Nah itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu juga. Wah, bagus banget nih Mam, buat mami-mami nih yang punya kedepannya mau nyekolahin anak nih ya, bisa pakai program si Taka ini. Jadi nabungnya bakal di auto debit dari si tabungan utamanya ya. Iya, betul. Nanti setelah jangka waktunya berakhir, dananya udah akan otomatis dipindahkan ke tabungan utama seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu untuk perencanaan sekolah anak tuh nggak usah khawatir juga. Bisa juga nih kayak misalnya untuk kayak sekarang kan lagi ada fingerprint nih. Dengan budget 1 juta misalnya, daripada saya ngeluarin uang, saya mau ikutan Taka aja. Nah kita juga ada reward langsung seperti itu ya Bu Helen ya. Jadi misalnya dapat hadiah di awal, mau handphone, mau uang cash, atau mau voucher, itu kita ada berbagai macam pilihan. Wah, ternyata hadiahnya bisa didapat di awal juga ya? Iya, hadiah bisa di awal dan di setting, maunya apa bisa custom. Hadiah bisa custom, wah ini bagus banget nih Mam buat mami-mami nih ya, yang emang kedepannya mau ikutan fingerprint, tapi kayak nabung dulu bisa pakai Takanya, dan tadi cuma minimal 6 bulan ya, dari 6 bulan ya? Iya, betul, minimal 6 bulan aja, jadi nggak perlu lama, bisa langsung nabung gitu. Wah, ini mau butuh laptop buat sekolah anak online juga bisa ditakain. Bener, pakai Taka aja, jadinya pakai Takanya. Iya. Oke. Thank you Bilena buat informasinya. Ini sangat membantu dan bisa jadi referensi buat mami-mami yang ikutan webinar hari ini untuk coba program-programnya dari OCBC NISP. Thank you. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu Lena. Nah, misalnya sekarang mau masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, waduh pertanyaannya banyak nih. Misalnya harus coba baca satu-satu kali ya. Sebentar. Saya nongol lagi. Hai Pak Tunggu. Pak Tunggu banyak banget nih yang nanya. Tapi misalnya mau ada satu pertanyaan yang udah masuk duluan sebenarnya dari kemarin via Instagramnya Starland. Ini dari akunnya Mami, pokoknya Bella Dewin. Oke, dari Mami Bella Dewin. Nah, dia kasih 2 pertanyaan sih. Ini masih berhubungan juga sih. Apakah dengan mengetahui latar belakang, motif perilaku anak dengan fingerprint bisa berubah atau dapat mengarahkan anak menjadi lebih baik jika diketahui ada karakter yang kurang baik? Gimana tuh? Jika latar belakang motif perilakunya bisa berubah nggak tuh Pak? Motif perilaku anak melalui si fingerprint ini bisa berubah apa enggak? Terus kalau misalnya ternyata karakternya kurang baik, itu bisa diarahkan apa enggak? Oke. Saya menggeluti bidang ini, itu kurang lebih sudah 11 tahun. Ya, sudah 11 tahun. Uniknya, tidak ada satupun teman saya, teman kecil saya, itu percaya untuk konsul sama saya. Kenapa tuh? Kenapa nggak percaya? Mereka bilang, kami tuh tahu banget kecilanmu. Ulahnya, pokoknya luar biasa. Tapi mereka juga surprise bahwa, kok dulu lu yang kayak gitu ya? Tiba-tiba sekarang itu punya profesi nasihatin orang tua. Lawang orang tuamu aja dulu sering banget dipanggil ke sekolah karena ulahmu. Lah kok sekarang jadi kayak gini gitu kan? Benar-benar. Nah, jadi sebetulnya bahwa karakter orang itu bisa berubah. Betul, orang itu bisa berubah. Ya. Nah, lalu posisi sidik jari di mana kalau gitu? Saya ulangin lagi ya. Sidik jari itu hanya bicara tentang modal. Saya katakan ya, modal. Anda kalau ngerti modalnya, Anda kalau tahu basicnya, Anda kalau tahu dasarnya, maka Anda punya peluang
punya peluang untuk bisa lebih dekat sama mereka. Contoh lagi yang paling sederhana. Saya kepengen makan kupat tahu. Oke. Saya pengen makan kupat tahu. Dikasih bubur. Kira-kira protes nggak? Protes ya? Kira-kira protes ya? Oke, protes ya. Tapi karena saya lapar, maka saya makan. Betul kan? Saya lapar, saya makan deh. Tapi ada perasaan tidak nyaman di dalam diri saya. Sekarang saya balik lagi. Kalau saya pengen makan kupat tahu, kemudian saya dikenyangin kupat tahunya, terus di hari berikutnya, saya ditawarin bubur. Wong kemarin udah makan kupat tahu, kok bolehlah saya cobain bubur. Nah, jadi mengerti itu kayak gitu. Kita tuh paham dulu, kamu tuh maunya seperti apa. Apa yang kamu butuhkan. Jadi sekali lagi, hasil laporan fingerprint, mau sekarang dicek, besoknya lagi dicek. Saya mah seneng-seneng aja, kalau mau mah. Tapi ya hasilnya ya gitu-gitu aja. Hasilnya kan gitu-gitu aja. Jadi tidak akan ada perubahan. Ya, nggak akan ada perubahan seperti apa gitu. Oh ya, saya informasi lagi ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang kebetulan ada di sini, kalau pengen tahu profilnya kami, penjelasan programnya seperti apa, fingerprint itu seperti apa, silahkan kunjungi Instagram kami, ya, namanya fingerhits.talentspectrum. Saya ketik ya, biar Boleh, Pak. ini ya, sorry, Finger hits ya, Pak ya? fingerhits. Saya kan orangnya ngehits. Oke. Aku baik-baik aja lah ya sama Pak Tunggu. fingerhits.talentspectrum. Nah, boleh tuh langsung cek Jangan Instagramnya. lupa follow guys, follow, comment, like, and share. Apaan sih? Ya, di situ di highlight-nya sudah saya jelasin semuanya. Ya kan? Bahkan ada yang lebih ekstrim contohnya. Selama ini kalau orang menggunakan fingerprint dipakai buat cari tahu bakatnya apa, itu di situ saya ada story loh. Ada anak remaja menurut rekomendasi fingerprint yang saya kasih itu tidak cocok untuk untuk masuk militer, tapi anaknya masuk militer. Keren nggak, Miss? Coba itu. Ya kan? Tapi ternyata alasan dia sangat masuk akal. Om Tunggul, terima kasih banget sudah kasih saya masukan apa masalah-masalah saya ketika saya harus masuk militer. Hari ini saya sudah gabung di Akademi Militer Angkatan Darat. Wah, saya sampai merinding-merinding itu. Ternyata dia memanfaatkan fingerprint untuk mengenal problem dia apa. Tuh. Jadi sekarang kalau ikutan fingerprint pengen cuma cari tahu bakat, wah udah ketinggalan jauh. Udah nggak model itu. Jadi fingerprint lebih digunakan untuk self-knowing. Itu lebih oke. Nah, gitu jawabannya, Miss. Jadi walaupun tahu hasil fingerprintnya, tetap harus tahu cara treatmentnya ya, Pak ya, dari pihak orang tua ya. Sekarang kalau mau tahu caranya, kan harus tahu dulu dasarnya. Benar nggak? Begitu, Miss. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang tadi, Pak Tunggul boleh nggak jelasin lagi apa perbedaan modal sama kemampuan anak? Perbedaannya modal sama kemampuannya anak. Sederhana banget. Kalau dalam bahasa yang teknis ya, kemampuan itu adalah menari. Contohnya menari. Kemampuan adalah menari. Kalau modal itu namanya kinestetik. Oh, bergerak, anaknya suka bergerak. Oh ya, sip. Modal adalah pergerakan, bakat adalah menari. Kalau modalnya bergerak, belum tentu bakatnya menari. Tapi kalau bakatnya menari, pasti modalnya bergerak. Berarti modal adalah bawaan lahir. Menari adalah proses berlatih. Gitu. Jadi nanti bakal ketahuan ya, kalau dia body kinestetiknya berapa
Tadi yang Pak Tunggul sempat lihat lagi di atas itu ya grafiknya ya, yang paling banyak yang mana ya? Iya, iya. Oke. Modal, ngomongnya modal loh ya, modal. Saya tidak bosen-bosen karena suka ada yang salah nih di sini pemandangannya. Ya, disangkanya begitu habis fingerprint, oh anak saya punya bakat menari tapi nggak bisa nari. Ya sama aja. Ya nggak gitu cara membacanya. Ya langsung diarahkan. Gitu. Nah ini ada lagi nih dari Mami Joyce. Gimana caranya bisa ikut tes fingerprint itu? Nanti ini terakhir nih kalian yang jawab ya. Oke. Wah, ada yang minat nih. Oke, dari Mami Yuliana, mulai usia berapa nih sampai berapa anak? Mulai usia berapa sampai berapa Pak? Dan apa? Maksudnya ini buat fingerprintnya kali ya. Maksudnya dari mulai umur berapa nih udah boleh dites fingerprintnya? Terus apakah bisa berubah? Misalnya usia 5 tahun hasilnya A, terus nanti di usia 7 tahun hasilnya jadi B. Bisa gitu atau enggak Pak? Oke, jawaban teknisnya adalah analisis sidik jari bisa dilakukan sejak sidik jari bisa dibaca oleh scanner. Sejak bisa dibaca oleh scanner. Nah, menurut pengalaman kami, yang bisa adalah minimal usia 6 bulan. Oh, 6 bulan. Dan itu cuma teknologi talent spectrum yang bisa baca di usia 6 bulan. High tech kan? Bisa berubah nggak tuh Pak hasilnya? Promo. Bisa berubah nggak tuh Pak Apakah hasilnya? hasilnya bisa berubah? Apakah hasilnya bisa berubah? Kalau sidik jari berubah, yang pusing bukan cuma saya. Yang pusing imigrasi pusing, dinas kependudukan pusing, ya kan ya? Dan semua orang yang hubungannya dengan data biometri pasti pusing. Jadi saya bisa simpulkan bahwa hasil ini statis. Kok kenapa statis Pak Tunggul? Karena cuma cerita modal, nggak cerita tentang kemampuan. Dulu saya memang anak yang bandel, makanya teman-teman saya nggak ada yang percaya sama saya. Tapi saya berubah hari ini, makin bandel. Oke, Pak Tunggul, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mami Yuni. Siap. Pak, mulai hampir mirip juga, berapa usia bisa melakukan ini tes sidik jari? Apakah itu berlaku seumur hidup? Berlaku seumur hidup sih pastinya, karena sidik jari kita nggak akan berubah gitu. Dan apakah itu berlaku? Dan itu cuma modal. Dan itu cuma modal, oke. Ya. Potensi atau karakternya bisa berubah nggak seiring bertambahnya usia anak? Oke. Bisa berubah ya Pak ya? Saya punya analogi menarik. Iya. Saya punya analogi menarik. Miss Helen beli mobil. Beli Fortuner. Oke. Pertanyaan saya, apakah 3 tahun ke depan Fortunernya berubah jadi Avanza? Kalau nggak dijual ya nggak berubah. Tetap jadi kalau nggak dijual terus beli yang Fortuner baru. tetap Fortuner. Ya. Betul ya, Fortuner tetap Fortuner. Tapi kemungkinan 3 tahun kemudian fisik bentuk Fortunernya sudah berubah. Kenapa coba? Kita modifikasi nih. Karena kita lebih sering jalan-jalan ke gunung beneran, maka posisi kaki-kakinya kita rubah. Lebih konstruksinya lebih kokoh. Bannya kita gedein. Oke, mesinnya kita bore up. Tapi sesuai dengan kebutuhan karakter mesin Fortuner itu sendiri. Terus kemudian bungkus joknya tadinya warna hitam. Karena Miss Helen itu pinky woman, dirubah jadi pink. Fortuner Hello Kitty. Saya pernah lihat tuh ada Fortuner Hello Kitty. Gitu kan. Jadi di custom. Pertanyaan saya adalah, apakah Fortunernya berubah? Tidak. Tapi kemampuan Fortuner itu bisa meningkat. Performanya bisa meningkat. Appearance-nya bisa meningkat. Itu. Tapi kalau Anda tidak tahu itu Fortuner, terus Anda beli bumper, kemudian dipasang bumper Avanza, kira-kira matching nggak? Nggak. Mobil sport ada aneh itu Pak ya. Oke. Jadi aneh. Oke, jadi jawabannya jadi kayak gitu akhirnya. Iya. Ya. Oke, jadi performanya yang bakal meningkat lah ya kalau misalnya ditreatment dengan baik. Oke, selanjutnya dari Ibu Ruri di Bekasi. Anaknya usia 7 tahun, sudah tes dengan talent spectrum, hasilnya basic karakternya limbic system 60%. Apakah anak saya ini untuk melakukan sesuatu berdasarkan perasaan, bukan goal orientednya? Jadi emang
Ini pertanyaannya teknis banget nih. Oke, sekarang ke sini larinya. Sekarang larinya ke sini. Berarti pertama kita harus tahu dulu, oke, ini bicaranya overall. Betul, ini overall secara umum. Oke. Secara umum faktor limbiknya main. Betul, berarti faktor perasaan secara umum berpengaruh. Tapi ingat, masih ada yang 40%-nya lagi yang lain. Di mana posisi 40%-nya? Nah, cuman yang jelas tipsnya yang sederhana adalah baca 4 titik ini. Oke, harus baca 4 titik ini nih di halaman berikutnya. Kalau di halaman berikutnya ini adalah bunyinya afektif semuanya, maka dia beneran limbik. Beneran limbik. Bener-bener limbik. Kalau 4-4-nya afektif semua. Tapi kalau ada atribut di situ, ada tulisan dual afektif, ada tulisan reflektif barangkali, atau mungkin di situ ada tulisan progresif, maka dia akan jadi varian limbik yang berbeda lagi. Kalau mau dijelaskan, Bu Ruri, harap ketemu sama saya langsung dan merequest sesi konsul yang private. Tidak bisa di sini. Wah, boleh. Panjang ceritanya nanti. Oke, nanti bisa langsung kontak Pak Tunggul aja ya Bu Ruri ya. Nah, selanjutnya dari Ibu Leli. Oke. Sejujurnya 10 pertanyaan tadi tuh tidak bisa saya jawab semua loh Pak. Anak saya tuh masih 2 tahun. Kayaknya dia bingung kalau saya tanya-tanya itu. Mohon solusinya agar saya bisa menjawab 10 pertanyaan itu sehingga saya bisa mengerti anak saya lebih lagi. Terima kasih. Solusinya jadi gini. Memang akhirnya kita trial, dicobain ini gimana, dicobain itu dulu gimana, cobain ini dulu gimana. Akhirnya trial. Tapi kata sebuah iklan, buat anak kok coba-coba. Jadi solusinya adalah deng iklan lagi nih, ya. Solusinya adalah siapkan box stempelnya Anda, boleh, gitu kan ya, box stempelnya Anda, tempelin ke kertas. Oke, tempelin ke kertas, kirim gambarnya ke kami. Nanti kami yang analisa. Ya, untuk yang program basic motivation. Oke, gitu. ada bisa online. Gampang ya. Bisa online katanya, Mam. Oke, nanti ini juga bakal misalnya juga jelasin di akhir ya, Mam ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari sidik jari, Pak? Tes sidik jari. Apa kelebihan? Oke, apa kelebihan dan kekurangan? Oke. Jadi kalau bicara soal kelebihan, sudahlah lebih. Saya sampai kelebihan berat badan juga akhirnya. Ya, sampai saya kelebihan berat badan. nggak nyambung. Oke, jadi kalau bicara kelebihan, saya pikir sudah cukup jelas ya, bahwa kita dapat informasi terlebih dahulu. Ya, bahwa kita tahu aspek modalnya. Nah, kalau bicara soal kekurangan, oke, jadi gini, ini ilmu baru. Ilmu baru pasti akan update. Oke, klien saya yang di tahun 2010 itu nggak dapat fitur yang sekarang, itu sih pasti. Karena update terus. Oke, dan setiap provider pasti punya pola dan caranya mereka untuk melakukan analisis. Mereka punya caranya. Memang di sini belum ada semacam kesepakatan yang pasti. Cuma ya, kita lihat di sini kalau dalam bahasa Muslim berarti mazhabnya dari mana? Siapa nasabnya? Artinya gini, diajarin sama siapa? Dari belajar dari mana fingerprint ini? Fingerprint masuk tahun 2004. Awalnya dari Taiwan, Singapura, kemudian Indonesia. Nah, kami bagian dari proses itu. Yang asli dari mbah-mbahnya di sana. Dan akhirnya ada sertifikasi khusus sehingga kita bisa buat dari sini. Gitu. Nah, kemudian kelemahan yang lainnya adalah fingerprint membuat multitafsir karena tafsirnya jadi salah. Ya. Makanya tadi saya selalu bilang, ingat loh, cuman ngomongin modal loh. Ingat loh, cuman ngomongin modal. Dari tadi saya ngomong itu terus gitu kan ya. Karena biar nggak salah tafsir gitu. Ya, jangan sampai ada salah persepsi di situ. Jangan sampai ada salah prasangka di antara kita berdua. Ahai. Oke. Lanjut. Thank you, Pak. Pak, kalau misalnya dari fingerprint bisa kebaca juga ya, dia dominan introvert gitu-gitu ya, bisa dibaca juga dari fingerprint kita. Ada juga ya, Pak ya? Bisa. Ada. Jadi gini loh ya, introvert dan extrovert jangan salah persepsi lagi. Ini udah banyak yang salah lagi gitu kan ya. Introvert dikiranya orang introvert itu nggak bisa bergaul. Nanti dulu. Introvert adalah orang yang orientasinya lebih banyak ke dalam dirinya dia. Namanya introvert.
Ya, itu introvert. Jadi saya punya banyak saya punya banyak teman yang introvert, tetapi juga bisa bergaul. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, sangat privacy, yang dia nggak akan cerita. Nah, di sini kan kalau misalnya tadi make sure aja sih Pak, kayak tadi ini ada yang dari Ibu Elizabeth di Medan udah pernah nih ya tes sidik jari pada saat TK dan hasilnya tuh anaknya tuh dominan introvert. Kira-kira pendekatan apa yang paling sesuai, yang baik untuk anak saya? Sorry, di situ saya menulisnya ada dominan introvert intuiting. Oh, Kemungkinan besar itu produk sidik jari tetangga. Kalau produk sidik jari tetangga, saya tidak punya kewenangan untuk membaca hal tersebut. Oke. Jadi skip aja dulu ya Pak ya. Oke. Jadi artinya bahwa yang saya bisa bantu adalah program sidik jari yang dari Talent Spectrum seperti yang Ibu Ruri dari Bekasi tadi ya. Karena mungkin artinya gini, kami memang punya pakem sidik jari itu lengkap, komplit, A sampai Z harus terbaca. Jadi nggak bisa baca introvert intuiting. Menurut kami datanya kurang. Jadi kami perlu data yang lebih dalam lagi. Begitu. Jadi Pak Tunggul itu orangnya dalam banget loh. Oke, dari Mami Lauren di Bandung, Pak, kalau melihat gambar gunung es tadi nih, Pak, yang paling bawah kan motivasi. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar pada anak? Anaknya usia 6 tahun nih, Pak. Oke, ya ikutan sidik jari. Ya, biar tahu cara memotivasinya ya, Pak ya. Oke. Jadi gini sebetulnya, Anda boleh coba kok. Tadi kan ada 3 pendekatan ya, neokorteks, limbik, dan brainstem. Coba ini salah satu itu. Apakah lewat pendekatan nalarnya, atau lewat pendekatan perasaannya, atau lewat pendekatan keyakinannya. Itu kan ada 3 pendekatan kan. Nah, sidik jari itu cuma teknologi yang mencoba membaca. Dia cenderung kemana? Tolong garis bawah ya, cenderung ya. Cenderung itu bukan pasti loh ya. Cenderung itu adalah 6 dari 10 kasus, 7 dari 10 kasus arahnya ke sana. Gitu ya. Karena nggak ada orang bisa dipastiin, itu nggak ada. Cenderung. Oke, Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya dari Ibu Novi di Bandung. Jika sudah ada hasil dari fingerprint-nya, nggak perlu berpatokan dengan hasil itu kan Pak. Misalnya nih hasilnya anaknya cenderung menggunakan otak kanan. Nah, tetapi yang saya lihat kok anaknya dominan otak kiri. Kalau gitu gimana nih Pak? Sebentar, otak kiri dan otak kanan itu apa? Ini jangan salah lagi pemahamannya. Orang itu mau maknai otak kiri dan otak kanan, itu akhirnya, otak kiri itu IPA, otak kanan itu IPS. Ya ntar dulu. Ingat loh, otak kiri dan otak kanan itu membaca tentang karakter model anaknya, model karakternya. Jadi ada orang yang berkarakter logis, ada orang yang berkarakter kreatif. Oke. Sekarang Miss Helen ketemu orang yang berkarakter logis. Ngajarin belajarnya gimana, Miss, kira-kira? Berkarakter logis. Ngajarin Harus belajarnya gimana? Yang memacu dia menganalisa. Mengacu dia menganalisa. Mengajak dia berpikir, tebak-tebakan, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau ngajarin orang yang kreatif gimana? Seru bikin apa gitu. Seru-seruan gitu. Agak rame-rame gitu modelnya. Ya, nggak terlalu saklek banget. Nah, ini pemahaman kiri dan kanan harus clear dulu nih ya. Di sini kita harus clear dulu. Gitu loh. Nah, ya insya Allah lah, dalam artian saya sudah 11 tahun di sini, baca data sidik jari itu sudah sampai mengorbankan rambut saya. Jadi mudah-mudahan saya bisa bantu Bapak dan Ibu ya. Oke deh, terima kasih Pak Tunggul. Sorry, Miss Helen, sorry. Boleh Pak, silakan. Sorry, terakhir, saya mau pamer. Pamer apa? Saya mau pamer. Tahun ini saya mau mantu. Wah, anak yang keberapa nih Pak? Calon menantu saya, yang pertama. Dan calon menantu saya juga sudah saya sidik jari. Sudah lulus sidik. Jadi sebelum jadi menantu, harus tahu dulu ya hasil analisis. Ya, setidaknya saya bisa membesarkan anak-anak itu dengan baik. Setidaknya saya bisa. Nggak kayak bapaknya banget sudah. Ya. Oke sih Pak. Karena banyak yang nanya, ini aduh berapa sih harga analisa sidik jaringnya? Nah ini kalian bakal ada share screen dulu buat mami-mami yang pengen tahu. Nanti Pak Tunggul untuk ngejelasin ya Pak ya, paket-paketnya ya Pak ya.
Yap. Nah, ini nih, misalnya tampilin dulu ya. Oke, ini adalah paketannya buat Starland sendiri bakal kasih harga khusus buat mami-mami yang paket 1 nih ya, yang basic motivation ini harganya 368.000 gitu. Nah, nanti Miss, dijelasin apa Miss, kalau Miss, ya ini apa Pak? Miss. Ya, Basic motivation tuh yang kita bicarakan hari ini loh ya. Yang 10 ya. aspek itu ya, Miss ya. Dapatnya 10 aspek ya Pak ya. Ini Ya, caranya 10 aspek. lebih gampang ya Pak ya katanya ya. Ya. Hanya bisa online ya. Jadi buat mami-mami yang di luar kota, khususnya di Pulau Jawa, kalau ini paket yang paling murahnya. Jadi nanti cuma tesnya gimana Pak tadi ya pakai ini ya. Ya, nanti artinya gini, kalau untuk teknisnya nanti kalau udah daftar, teknisnya dijelasin sama timnya saya. Cuman tinggal tempel pakai, mau pakai lipstick boleh, mau pakai back stempel boleh, terus difoto, kemudian fotonya kirimin ke kami. Oke, Ya, jadi itu lebih bisa. gampang. Jadi nggak ada yang Tapi datang. cuma yang paket 1 ya, cuma yang paket 1 aja ya. Paket 1, oke. Nanti ini yang paket 2-nya yang standar report ini harganya 683 dan paket 3 yang full report itu sebesar Rp998.000. Nah, ini nanti kalau mami-mami yang mau tanya-tanya lagi boleh, nanti ini sekilas harga paketnya. Kalau paket 1 tuh kayak gimana, paket 2 kayak gimana, paket 3 tuh kayak gimana, nanti bisa langsung tanya-tanya aja via WhatsApp ke Starland. Nanti juga bakal dijelasin sedikit sama Pak Tunggu juga ya reportnya. Oke. Selanjutnya Miss Helen kemarin tuh sempat ada ini loh Pak, pengumuman. Nah, udah tampil deh. Nah, ini beberapa giveaway yang Miss sudah undi tadi siang. Nah, inilah dua pemenang yang mendapatkan paket dari basic motivation-nya Starland gitu. Ada Mami Elsa Susanto dan juga Mami Alfi. Aduh, ternyata putus. Oke. Dari Mami Alfi dan juga Mami Elsa nih. Beberapa ada dari sekolahnya Starland juga ternyata yang ikutannya. Nah, oke. Kalau kayak gitu, ini ternyata ada error sedikit. Nggak apa-apa ya, Mam ya. Nah, dari sini, Miss Helen, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi, bisa langsung ke Pak Tunggu aja kali ya, Pak ya. Gitu. Dan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, mau misalnya ada pertanyaan yang lebih luas gitu, yang pengen penasaran, boleh langsung nanti tanya sama Pak Tunggu via Instagram juga boleh ya Pak ya, yang pengen lebih tahu tentang si sidik jari itu. Nah, tapi kalau misalnya paket-paketnya bisa langsung hubungin Starland aja untuk dapetin harga yang tadi misalnya udah share gitu. Nah, kalau ngomongin yang tadi yang full report itu Pak, ada gambarannya nggak? Itu lebih banyak ya? Standar dan full report, standar report dan full report itu ya, tidak. Jadi saya jelasin dulu ya. Itu tidak. Jadi paket 2 dan paket 3. Nggak kelihatan 2, 3. 2, 3, oke. 2 dan 3 itu kami harus bertemu untuk ambil sidik jari. Harus bertemu. Harus bertemu. Ya, harus bertemu. Nah, saya jelasin dulu ya. Kan kami di Bandung. Kalau di Bandung bisa anytime. Oke. Nah, untuk yang di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, tanggal 27 dan tanggal 28. 27 dan 28. Wah, minggu depan ya, berarti harus 27 dan 28 bisa kami layani. Oke, Jabodetabek. Dan pengambilan sidik jarinya ke rumah. Dengan protokol kesehatan yang udah ketat banget. Pokoknya mah ambil sidik jari, dadah, pulang, dah. Ya. Itu keluarnya berapa lama nih Pak hasil dari... Hasil akan dikirim maksimal 24 jam di email. Jadi langsung kita kirim 24 jam. 24 jam. Wah, Paling sehari ya. 1 hari selesai. Maksimal 24 jam. Setelah tapi ada sesi konsultasi kan Pak? Sesi konsultasinya ada. Ya, ada. Jadi sesi penjelasannya ada. Pas sudah dapat langsung bikin pertanyaan tuh ya maminya ya untuk tanya Pak Tunggu. Sesi penjelasannya ada. Kalau untuk yang paket 1 itu nanti 1 kali. Ya, yang paket 2 itu penjelasannya 1 kali, tapi kalau yang paket 3 itu penjelasannya 3 kali. Wow, 3 kali itu via apa tuh Pak? Via Zoom berarti? Semua kegiatan kita pakai Zoom dan semua direkam. Oke, nanti rekamannya kita kasih ke orang tuanya. Jadi oke, tadi 2728 ada rekamannya ya. Ya, tadi 2728 Jabodetabek. Kemudian untuk tanggal 1 dan tanggal 2, oke, tanggal 1 dan tanggal 2,
Ya, tanggal 1, tanggal 2. Itu kami akan ada di Yogyakarta. Tanggal 1, 2 Maret kami di Yogyakarta. Jadi kalau di sini ada yang dekat-dekat kota Jogja dan mau, ya, syarat ketemu saya adalah bawa gudeg 1 besek dan bawa Buat makan siangnya Pak Tunggul berarti. Oke. 1, 2 di Yogyakarta, tanggal 3 dan tanggal 4 di Surabaya. Oke. Tanggal 3 dan 4 di Surabaya. Kemudian tanggal 5 dan tanggal 6 di Denpasar. Di Denpasar. Oke, nanti Aku mau misalnya ke Bali, aku mau ke Bali. boleh nanti misalnya juga bakal bantu juga kalau yang domisilinya di luar dari Bandung gitu ya. Ya, Untuk nanti kita kita bantu. kasih tanggal berapa nih untuk bisa dikunjungin sama pihak talent spectrumnya. Oke, thank you sekali Pak Tunggu buat hari ini. Jadi kan jadi lebih paham kali ya buat mami-mami yang nggak paham tentang analisa sidik jari. Hari ini dibantu sama Pak Tunggu juga untuk lebih paham lagi, apalagi sekarang apalagi kita gimana caranya untuk mengenal anak kita, walaupun nanti ada modalnya dari hasil si analisa sidik jari, tapi tadi ada beberapa nanti konsultasi sama Pak Tunggu untuk bisa cara mengarahkannya seperti apa, orang tua cara mengarahkannya seperti apa. Ini ada yang nanya masalahnya, ada nanti siapa yang ngejelasin gitu kan ya? Nanti siapa yang jelasin? Yang jelasin saya. Oke. Langsung Pak Tunggunya. Nah, tadi ini ada yang udah ikutan sidik jarinya Pak Tunggul nih dari Talent Spectrum. Terus Ibu Ruri tadi yang tadi sempat nanya, konsultasinya emang biayanya berapa, Pak? Langsung DM ke Finger Hit saja. Oke. Langsung Ibu Ruri DM ke Instagramnya Finger Hit aja ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Yuk kita sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, karena berikutnya adalah sesinya charity-nya Starland, kita mau foto dulu bareng Pak Tunggul. Oke, yuk kita mau foto bareng dulu. Boleh dinyalain ya para mami. Coba mana muka-mukanya. Ayo mana yang nggak mandi? Ayo mana yang nggak mandi? Siapa yang belum mandi? Loh, pasti udah mandi pagi-pagi nih mami kita. Hits banget sebenarnya. Oke, sudah. Oke, dari Miss-nya boleh dibantu ya. Ya. Nah, hari ini kita ada berapa? Oke, dari Miss Nurul sudah bisa mulai. Udah. Oke. Miss Helen hitung sampai 3 ya, senyumnya ya, mami-mami ya. Oke, Miss Helen hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Maaf, saya nggak bisa buka kamera. Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Oke, thank you. Yang slide keduanya, boleh. Miss, bentar, Miss. Diulang ya. Ulang lagi senyumnya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Gigi kering. Tolong. Ya, slide 2. Bentar, Pak. Slide yang kedua ya. Miss Helen hitung. 1, 2, 3. Oke. Buat tadi para pemenang yang udah dapetin satu paket pertama, paket satunya yang jadi giveaway, nanti Miss-nya akan mention di Instagram untuk nanti kasih data. Nih, nah kebetulan juga tadi salah satu maminya udah datang nih hari ini. Thank you ya Mami Elsa ya. Jadi nanti untuk dapat konsultasi dan tadi lebih gampang ya, kalau itu nggak usah didatengin ya, kalau yang paket satu ya Pak ya, tunggu ya hasilnya ya. Jadi sidik jarinya nggak usah didatengin, tapi nanti ada beberapa cara yang bakal Miss Helen kasih tahu untuk nanti kasih datanya ke timnya Pak Tunggul. Gitu. Oke, thank you Pak Tunggul buat waktunya. Sehat selalu ya Pak ya. Saya mohon izin live ya, karena sudah diantri lagi jadwal konsultasi berikutnya. Padat banget emang Pak Tunggul ini. Sorry banget. Tapi senang ada di sini. Thank you, Pak Tunggul. Semuanya sehat ya. Sama-sama, thank you semuanya ya. Thank you Pak Tunggul, sehat selalu ya Pak Tunggul. Bye Pak Tunggul. Sehat-sehat ya. Oke, terima kasih semuanya. waktunya. Hai Mam, jangan dulu pergi karena hari ini Miss Helen juga ada satu sesi terakhir di mana kita ada charity auction. Jadi kita mau bantu beberapa anak tunadaksa yang ada namanya Kak Febri dari Visi Mahakarya. Kita mau di bulan Februari ini kita mau sudah beberapa kali melakukan yang namanya charity auction ini. Buat mami-mami yang mau menyumbangkan langsung dananya, boleh langsung aja chat ke Starland dan langsung transfer, atau enggak mau ikutan yang
auction hari ini. Kita mau panggil Miss-nya mana nih ya? Misalnya lihat dulu nih. Hai Miss Karin atau mana nih? Suaranya mana nih? Hai Miss. Wow. Nah, udah di sana udah ada Miss Karin dan Miss Della yang bakal menginformasikan charity hari ini buat mami-mami. Boleh langsung simak barang-barangnya dan langsung bisa chat untuk bid ya. Silahkan. Bisa terakhir Miss Karin. Jadi mami-mami, hari ini kita akan ada charity auction yang untuk mengumpulkan dana untuk Kak Febri dari Ibu Pilih Kembali. Nah, jadi mami-mami kita akan menjual barang-barang pre-love, tapi yang masih bagus-bagus tentunya, dengan harga yang cukup murah juga. Nanti mami-mami yang tertarik boleh langsung ngebid dengan kelipatan Rp10.000. Jadi kalau misalnya harganya 40, mami-mami boleh tawar di harga 50.000 atau 60.000 dan seterusnya. Barang-barangnya hari ini khususnya ada mainan anak, ada perlengkapan bayi juga, dan ada pakaian-pakaian juga yang masih bagus. Jadi mami-mami yang udah mungkin pengen belanja barang-barang barunya, mungkin tapi masih bagus-bagus dan harganya murah, boleh stay tune ya, jangan kemana-mana dulu. Betul banget nih Miss Del. Nah, nanti untuk dananya akan disumbangkan ke Yayasan Visi Mahakarya. Jadi memang dengan membeli, mami juga membantu menyumbangkan hak ibu kini kembali. Oke. Nah, iya betul mami. Jadi gimana, kita langsung mulai aja ya? Boleh, kita langsung mulai aja ya, mami. Oke, untuk barang pertama. Nah, untuk nanti mami-mami boleh langsung komen aja di Zoom ini kelipatan harganya untuk ngebidnya. Nah, silakan sekali barang pertamanya. Halo, mami. Ini kami membawa buah mainan. Ini startingnya mau 80.000 udah dapat 2. Nah, ini lucu banget. Ini kami mau jelasin dari mainan dulu nih. Ini kayak radio mainan. Lucu banget. Mami, twing. Twing. Jadi ini ada suaranya buat anak-anak juga kan pasti seneng ya, Mam ya. Radio-radioan tapi ada mainannya. Jadi ada suaranya, ini lucu banget. Ini juga wow, ini ada play-nya, ada buat step-stepnya. Ini bagus banget. Nah, jadi mami-mami di sini dia ada lagunya, ada untuk ABC juga, jadi bagus juga untuk anak-anak, apalagi mungkin anak-anak yang tipe belajarnya adalah tipe belajar secara musikal, bisa diajak sambil bernyanyi lewat ini. Jadi anak-anak gak bosan belajar ABC-nya lewat flashcard doang, tapi bisa diajakin juga sambil nyanyi. Ini barang yang pertama mami, dan ini juga ada gripnya, jadi bisa dipegangnya nggak gampang sama anak-anak. Gak susah, gak terlalu besar untuk mereka karena mereka bisa pegang di handle-nya. Ini masih bunyi, masih berfungsi ya mami-mami, dan ini pakai baterai. Nanti kalau misalnya baterai habis tinggal diganti aja. Dan barang keduanya ada Rabbit. Rabbit ini juga pakai baterai dan ini masih nyala ya mami-mami. Dan dia juga masih jalan. Dia bisa jalan sendiri di lantai, ngikutin. Jadi mungkin yang anak-anaknya senang binatang atau senang musik boleh dengan konten ini ya. 80.000 yang mau boleh langsung komen. 80.000 dengan kelipatan 10.000. Jadi yang mau boleh komen di kelipatan 10.000. Starting price-nya 80.000. Kita tunggu ya mami. Jadi sekali lagi, ini tuh dari Lips Learning Board, Lip Zone. Dari liprock.com. Jadi ini masih bagus juga. Berbentuk radio. Dan yang ini rabbit binatang, dan ini masih bisa jalan. Di matanya juga ada lampu, jadi nanti begitu dia nyala, nanti bisa nyala lampunya di bagian matanya. Yang mau masih boleh komen ya. 90.000 rupiah. Yang mau masih boleh komen. Jadi ini dua-duanya yang memakai baterai dan masih berfungsi secara bagus. 90.000 dapat 2 mainan ini ya, Mam. Yang mau masih boleh komen. 91. 92. 100. Oke, 100. Mami Yuliana dengan nomor 100. Nah, Mami yang ngasih mau 110. Oke. 110 ini dapat 2 barang Mami, dan jangan khawatir juga yang mungkin rumahnya nggak di Bandung karena akan kita kirimin dengan paket dengan dus, jadi lebih aman juga ya Mami. Tadi terakhir di harga 110. Oke, kita bisa tunggu ya. 111. 112. Nah, mau boleh langsung segera komen ya. Karena kebetulan hari ini charity auction terakhir juga, Mami. Jadi setelah hari ini auction kita berakhir, kita nggak akan ada charity auction lagi. Jadi Mami-mami yang mau hari ini kita gimana ya?
kayak clearance sale kali ya, Mam. Ini penawaran terakhir kalinya untuk barang-barang yang masih bagus. Terakhir di harga 110 ya. Masih ada yang mau nawar? Oke, kita tutup di harga 110 ya. Terima kasih Miss Ika. Mami Ika. Halo, Mam. Tadi kan ada mainan nih. Nah, sekarang Miss Karin membawa 4 buah celana laki-laki lucu banget, Mam. Ini starting price-nya dibuka 100.000 aja udah bawa pulang 4 jeans ini. Jeans yang pertama di sini, wow, lucu banget. Ini untuk usia 3 sampai 4 tahun. Dengan 100.000, Mami sudah membawa pulang 4 jeans ini ya. Mami ini lucu banget. Di sini ada jeans yang pertama. Ini masih bagus, ini bahannya oke banget. Dan ini pakai slating, Mam. Ini bagus banget. Dan di jeans yang kedua ada, wow, bagus banget, Mam. Ini, wow, jeansnya warnanya biru, garis-garis, lucu banget, Mam. Ini untuk usia 3 sampai 4 tahun. Nah, lalu di jeans ketiganya ini ada warna putih, lucu banget, Mam. Dan ini untuk mereknya juga bagus punya ya, Mam ya. Ini untuk mereknya di ini bentar ya, Mam. Ini untuk mereknya di Bongs Point. Ini bagus banget ya, Mam. Dan ini untuk di jeans yang terakhir ada warna putih juga ya, Mam. Ini untuk usia 3 sampai 4 tahun. Untuk ukurannya nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4, Mam. 4 jeans aja dibawa pulang dengan harga 100.000, Mam, buat anak cowok. Boleh nih buat mami-mami yang mau, buat anak-anak cowoknya di rumah, yang buat jalan-jalan, atau buat mungkin mau pergi atau di rumah, boleh banget, Mam. Ini bagus banget, walaupun dia jeans, tapi dia nggak panas. Dia bahannya adem, dia gampang dicuci, dan dia nggak gampang mengkerut ya, Mam. Ini bagus banget jeansnya. Jadi boleh banget nih, Mami, yang buat mau, boleh langsung komen aja. 100.000 4 loh, Mam. 4 jeans, lucu-lucu semuanya, bagus-bagus. Jadi tunggu apa lagi, Mam? Kapan lagi nih, Mam? 100.000 4 jeans. 100. Oke, dengan Mami siapa? Mami Siti. Mami Siti. Oke, Mami Siti menawarkan harga 100.000. Boleh untuk mami yang lain yang mau juga boleh dengan kelipatan 10.000 di 110.000 juga boleh, Mami yang mau nawarin. Ini juga bahannya ada karetnya, ada kancingnya, Mami. Ini bagus banget, jadi nggak akan lepas banget, nggak akan sesek karena dia ada kancingnya ya, Mam ya. Jadi ini bisa diginiin juga ya, Mam. Bisa dikancing gini. Aduh, lucu banget ya, Mam ya. Murah banget loh, Mam. 100.000 loh, Mam. 100.000 udah 40 buat mami yang mau menawarkan lagi 110.000. Boleh banget 110 atau 120. Boleh, Mami, buat ngebitnya lagi. Ayo, Mam, bibit. Kapan lagi kalau bukan di charity auction ini? Oke, Mami. Miss Karina hitung ya. 100.000 1. 100.000 2. Dan 110. Oke, dengan Mami siapa? Berliana. Mami Berliana. Boleh, Mami Berliana. Ini bagus banget. Ini ada karetnya, Maminya. Ini 110.000 4. Boleh buat mami-mami yang lain yang mau. Kalau mami-mami nyari di toko atau di mall, ini pasti mahal banget loh, Mam. Nggak dapet 110.000 4. Jadi tunggu apa lagi? Boleh mami yang mau ngebit 120.000. Oke, misalnya mulai hitung ya. 110.000 1. 120. 120. Oke, dengan Mami siapa? Mami Siti. Mami Siti, 120.000. Oke, Mami Siti, saya mulai hitung ya. Buat mami yang lain boleh ya ngebit 130. Ini oke banget, Mam. 4 loh, Mam. Biar ini warnanya oke banget, bagus banget dibanding gak nyesal. Oke, 121. 122. Dan yang terakhir 120.003. Oke, selamat kepada Mami Siti membungkus 4 jeans ini ya, Mam. Oke, Mami, selanjutnya kita ada 80.000. Kita bundle 3 barang. Yang pertama saya tunjukin dulu. Ini tempat untuk jemur bayi, untuk mandi baby. Yang pertama ini khususnya mungkin buat anak cowok, tapi buat anak cewek juga bisa. Ini seperti ini bentuknya, dan di tengahnya masih ada buat pengamannya. Ini pakai cetekan, Mami. Jadi dia gampang untuk buka tutupnya, nggak susah. Seperti ini, nanti tinggal dicetek. Dan ada gantungannya juga supaya anak-anak mungkin bisa sambil main. Untuk baby bagus banget, jadi mereka nggak bosan juga. Ininya bisa dimainin. Dan ininya juga bisa dicoplok. Jadi kalau mami mungkin rasanya ribet, ini bisa dicoplok. Ininya bisa disimpan. Nah, untuk kas ininya sendiri, ini bisa dilipat. Jadi 3 bagian.
Jadi dia lebih gampang untuk disimpannya karena dia nggak ngabisin tempat. Nah untuk bagian belakangnya sendiri dia bisa seperti ini kan. Jadi tergantung maunya segimana. Dan tinggal disimpannya gampang banget kayak gini. Dia jadinya slim. Bisa untuk disimpannya mudah banget, nggak ngabisin tempat. Bisa ditaruh di sela-sela lemari juga bisa. 80.000 dapat 3 item. Ini item yang pertama. Untuk item yang kedua, kita ada sepatu untuk anak cowok dengan ukuran 16. Ukurannya 16 ya. Tampilan depannya seperti ini. Ini masih bersih. Belakangnya juga tadi saya kasih lihat ya, ini masih bersih soalnya. Depannya juga walaupun warna putih dia masih bersih juga, belum ada kena stain. Gambarnya gambar Peppa Pig. Ukuran 16. Ini untuk barang kedua ya. Ini kayaknya cocok buat anak cowok juga, lucu banget, cakep banget. Dan dia bahannya empuk juga. Dan bisa bunyi juga. Jadi untuk anak-anak juga mereka kalau jalan juga nggak capek. Yang terakhir untuk barang ketiga di harga 80.000 dapat 3 item. Ini ada nursing cover. Jadi buat mami-mami yang sekarang masih mungkin menyusui atau mungkin lagi mungkin tahapnya melahirkan, ini hampir kayak baru mami-mami ya. Ini masih saya kasih lihat depannya. Masih bersih banget, kainnya masih bersih banget, belum ada stain. Ini bagian yang warna putihnya. Dan bagian belakangnya ini warna kuning. Masih bersih juga. Nah, di sini buat yang dipakai ini gampang pakainya karena di sini udah ada kaitannya dan udah ada talinya. Ini nanti yang pakai tinggal dikaitin dan tinggal digantungin. Jadi buat mami, buat nanti kalau misalnya menyusui di tempat umum atau mungkin harus terpaksa pergi-pergi, mami nggak usah takut, khawatir, atau dalam kendaraan juga bisa karena bisa pakai nursing cover ini. Ini atasnya juga udah ada sedikit kawatnya, jadi dia lebih bisa diem ya di badannya, jadi nggak gampang kebuka. Ini untuk barang yang ketiga. Nanti ini juga bakal dapat plastiknya dan dapat tasnya, dan tidak bakal dapat tas ini. 80.000 dapat 3 item nursing cover buat mami yang masih menyusui atau mungkin lagi hamil dan akan segera melahirkan. Ini cocok banget. Jadi gift juga masih boleh karena ini barangnya masih baru, masih ada lipatan dari tokonya. 80.000 dapat 3 ya. Yang pertama ini. Yang kedua sepatu untuk anak cowok dengan ukuran 16. Dan yang ketiga tempat bisa buat jemuran bayi atau bisa buat sambil berjemur. Ini oke banget. Yang mau masih boleh komen ya. Di harga 80.000. Kita hitung ya. 81, 82, 83. Oke. Selanjutnya kita ada mainan. Mainan ini oke banget mami-mami. Apalagi mungkin anak-anaknya yang lagi tertarik banget mungkin sama binatang, lagi curious, ini oke banget. Jadi ini mainannya bisa nyala. Ada tombol on off-nya. Nah, jadi mainan ini tuh dia bisa ngejelasin tentang hewan-hewan, khususnya di sini adalah hewan-hewan yang lagi terancam punah. Jadi ini ada macam-macam hewan di sini di atasnya, gambar-gambarnya. Nanti mami-mami kalau misalnya mau jelasin ke anak-anaknya, tinggal pencet aja sesuai mode yang dimau. Dari sini sampai ke bawah semua ada nama hewannya. Misalnya mami pencet panda, tinggal pencet pandanya. This is the giant panda. Nanti dia nyala dan dia nanti akan menjelaskan tentang panda. Dan bukan itu aja mami, di sini juga dia bakal bisa ngejelasin soal size-nya, soal makanannya, tempat hidupnya, terus udah gitu apa aja yang mengancam, bahkan ada kuis juga, kuis mini. Where are black rhinos found? A. East Central Africa or B. Eastern and Southern Africa. Nah, nanti anak-anak sambil belajar bisa sambil ikut kuisnya juga. Nanti tinggal jawab pakai A atau B, nanti tinggal pencet. Black rhinos are found in Eastern and Southern Africa. Seperti itu. Dan bisa repeat atau bisa help juga. Nanti kalau misalnya udah beres tinggal dimatiin. Jadi anak-anak sekarang di sini pakai ini, belajarnya nggak cuma bisa pakai handphone doang, nggak cuma pakai iPad doang, tapi bisa pakai ini juga. Jadi anak-anak nanti ngasihnya kayak iPad juga, karena dia bisa pencet-pencet dengan banyak mode pilihan. Tapi lebih aman untuk anak-anak, jadi anak-anak juga nggak ke-distract sama yang lain di aplikasi yang ada di gadgetnya mami-mami. Ini harganya 80.000 aja. Ini masih nyala. Nanti mami-mami kalau misalnya mau pakai jangka lama juga bisa tinggal diganti baterainya. Gak usah khawatir bakal cepat rusak. Dan dapat buku juga. Bukunya adalah
tentang Tiger. Ini bukunya kecil, tapi gampang juga dipakainya karena dia ada gantungannya dan halamannya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau cerita anak-anak ada kalau halamannya banyak bosen juga, tapi ini nggak usah khawatir. Harganya boleh 80.000, yang mau boleh komen ya. 81. 80.000 aja Mami dapat 2 item, dapat mainan yang pertama sama dapat buku. Nah ini ada cerita-ceritanya. Dan mereknya. nah untuk mainannya sendiri mereknya dari sebentar ya. Scientific Toys Ltd. Kelihatan nggak? Di sebelah sini ada dari Scientific Toys. Oke, ada yang nawar di harga 80.000. Mami-mami yang mau boleh langsung masih komen ya, masih boleh komen. Di belakangnya juga ada ini. Jadi kalau misalnya dia ditaruh di bawah, nggak langsung kena ke bagian mesinnya. Jadi nggak gampang rusak juga. Warnanya merah juga, jadi kalau kotor dia nggak gampang kelihatan bagian kotornya. Dapat ini sama ini 80.000. Yang terakhir boleh nawar? Masih di harga 80.000 ya. 81. 82. 83. Oke. Terima kasih Mami Yuliana. Nah, tadi kan mainan nih, Mam. Sekarang Miska membawa 2 buah baju. Ini startingnya dari 40.000 aja. Mohon maaf, Mam. 50.000, mohon maaf, Mam. Lidah saya agak ini. Oke, Mam, 50.000 aja. Ini udah dapat 2 loh, Mam. Ini mereknya Korea punya. Ini untuk usia 3-4 tahun. Bisa dilihat ini bahannya bagus banget, mulus banget. Dan ini ya, Mam, made in Korea dan mereknya pun Korea punya, Mam. Ini bagus banget. Ini elastis ya, Mam. Di sini ada kayak rumbai-rumbainya, lucu banget, bagus banget, dan modis banget, Mam. Buat anak-anak yang pakai ini, cantik banget ya, Mam. Dan di sini ada tangan panjang dan tangan pendek. Ini elastis banget, ini sejuk banget. Di sini polkadotnya lucu-lucu, Mam. Dan warnanya pun oke banget, soft. Jadi tunggu apa lagi, Mam? 50.000 udah dapat 2 buah baju ini, Mam. Tinggal bungkus. Mami boleh ya tinggal komen aja. Ini bagus banget buat anak ceweknya di rumah untuk usia 3-4 tahun. Jadi tunggu apa lagi, Mam? Ini bagus banget, ada motif-motifnya seperti ini, ada tangan panjang dan tangan pendek. Jadi untuk cuaca yang sekarang lagi nggak karuan ya, Mam, musim panas dan musim dingin, ini oke banget loh, Mam, pakai baju ini. Oke, Mam, boleh langsung komen aja ya, Mami ya, ditunggu. Oke, 50.000 aja udah dapat 2 buah baju. Oke, Mam, saya mulai hitung ya. 51, 52. Dan yang terakhir 53. Oke, barang selanjutnya, Mam. Oke, selanjutnya ada mainan lagi. Bundle-nya dengan harga 60 dapat 3. Yang pertama ada buku tentang Now I Am Too. Ini cocok banget buat anaknya baru umur 2 tahun atau mungkin mau ngasih ke temennya yang umurnya 2 tahun. Ini dari littletiger.uk yang dibelinya di Big Bad Wolf karena masih ada tag harganya juga. Di sini harganya 70.000 tapi kita jual 60.000 dapat 3 item. Ini item yang pertama dan dalamnya juga Mami untuk bukunya. Ini masih bersih. Ya, kita lihat dalamnya. Tuh dan formnya masih bersih juga. Setiap halamannya juga masih bersih. Kelihatannya bersih banget ya. Belum ada stain, ini bukunya belum pernah dipakai. Dan ini juga bahannya cukup tebal. Jadi kalaupun anak-anak ngebaliknya mungkin tanpa sengaja rada keras, ini nggak akan cepat sobek, nggak akan cepat rusak, dan nggak akan cepat luntur ya kalau kena air juga. Dan untuk barang yang kedua, ada mobil mainan. Mobil mainan ini dari Fisher Price. Ini untuk bisa dilihat ya, ini Mami dari Fisher Price. Ini dia nggak perlu pakai baterai karena dia bisa jalan sendiri. Nanti tinggal ditekan, dia bisa maju sendiri. Dia bisa maju sendiri ya, Mami. Rodanya masih jalan, jadi nanti anak-anak nggak perlu pakai baterai atau terus karena dia bisa jalan sendiri. Ini untuk yang kedua. Untuk item yang ketiga adalah botol minum dari Smiggle. Kita kasih lihat mereknya. Ini dari Smiggle. Botol minum anak cowok ya, mungkin karena warnanya biru dan binatang-binatang juga. Ini kalau Mami lihat untuk bagian sedotannya juga masih bersih. Ya, masih bersih ya.
Oke, 60.000 dapat 3 item, dapat botol minum dari Smiggle, buku, serta mainan dari Fisher Price. Kita mau hitung ya, 61. 62. 63. Ada 60, Mami Yuni. 60.000. Mami? Yuni. Mami Yuni, oke Mas Gaya mau nawar. Dapat 3 item loh Mami. 70.000 dapat 3 item, paling seharusnya cuma 20.000 sekian. 23.000 ya, Mami masih oke lah. Kita mau hitung ya. 61. 62. 70, Mami Jocelyn. 70. Oke. Mami 80 masih oke banget loh. Ini bukunya masih bersih. 70 tuh harga asli bukunya 70.000 Mami. Tapi kita jual 70.000 dapat 3 item Mami. 70 ya, 71. 72. Oke, Mami ada yang masih mau nawar lagi? 80. 80. 81. 82. Nawaran terakhir Mami nggak akan ada lagi loh barang-barang kayak gini. 83. Oke, terima kasih Mami Yuni. Halo, Mam. Di sini Miska membawa satu buah mainan. Ini lucu banget, Mam. Ini buat nyetir-nyetir mobil-mobilan, Mam. Ini lucu banget dan ini tinggal diginin aja, Mam, nyalainnya. Tinggal diginin aja. Nah, ini juga ada lagunya. Jadi buat belajar musik juga ya, Mam, ya, buat pendengaran juga. Sambil main, sambil belajar musik, sambil nyanyi. Wah, lucu banget loh, Mam. Ini bisa mundur, ini bisa maju. Wow, bagus banget kan, Mam? Nih, Mam Miskar buka startingnya dari harga 60.000 aja. 60.000 aja. Oke, Mam? 60.000 aja udah dapat satu mobil ini, Mam. Ini lucu banget. Ini juga bisa digini-giniin. Bisa digini-giniin. Ini bagus banget. Dan di sini ada buat mainan-mainan telepon-teleponannya juga ya, Mam. Ini bagus banget. Ini bisa dipencet-pencet juga. Dan ini tinggal dimatiin. Nah, ini 60.000 starting price-nya, Mam. Boleh, Mam, langsung komen aja. Nah, Mami itu ya cocok juga buat anak-anaknya yang mungkin 70.000. Oke. Mami Vita. Mami Vita, bagus banget apalagi buat anaknya yang mungkin lagi belajar left and right, buat anak-anak mengenali kanan kiri, alfabet, number juga oke banget karena ini 3 in 1 dan Mami ini dari Vitek mereknya ya. Dari Vitek. Vitek tuh biasanya barangnya mahal-mahal Mami. Dan ini tuh ada modenya ya 3. Ada mode nyanyi, ada mode nyetir yang bisa left and right, sama ada mode ABC. Jadi selain anak-anak cuma belajar mungkin nyetir kanan kiri, bisa juga belajar sambil nyetir ini, dan bisa juga belajar sambil ABC. Oke banget ya, Mami. Jadi tunggu apa lagi? Kita mau hitung ya. 71. 72. Dan yang terakhir di 80. Oke, dengan Mami siapa? Yuliana. Mami Yuliana. Oke, Miska hitung lagi ya. 80.001. 80.002. Dan yang terakhir di 80.003. Oke, selamat kepada Mami Yuliana membawa pulang satu buah mainan mobil. Thank you, Mam. Oke, selanjutnya untuk barang untuk anak-anak kecil khususnya. Yang pertama ada 2 buku. Dari yang pertama Yoga Baba tentang Sweet Dreams of Happy Things. Dia ini bagus banget dan bahannya tebal. Kalau Mami lihat ini bahannya didobel sama kardus, jadi gak gampang rusak, gak gampang sobek. Dan jahitannya juga masih rapi untuk jahitan bukunya. Masih rapi ya. Ini dari Simon & Schuster. Yoga Bagaba ya. Dan Simon Says juga dari Walt Brain The Magic Store. Dan yang kedua buku dari P-Map. Yang ini bisa dipegang-pegang hidupnya. Dan masih bisa lewat ini juga. Yang terakhir ada tempat duduk toilet anak. Mungkin cocok banget buat mami-mami yang lagi ngajarin anaknya tentang toilet training. Karena mungkin anak-anak lagi masa adaptasi untuk toilet training, oke banget. Karena mungkin mereka takut ya untuk mencobain toilet orang dewasa, boleh pakai yang khusus anak. Dan ini juga gambarnya tentang limo, jadi mereka mungkin lebih feel comfortable buat nyobain toilet trainingnya. Ini dapat 3 di harga 60.000 aja. Kita mau hitung ya. 61.
Dapat 3 item ya, Mami. 62. Oke, terima kasih. Halo Mam, di sini Miskar bawa satu buah buku storybook yang berbahasa Inggris dan yang kedua ada krayon Crayola. Mam, ini bagus banget, 48 warna. Starting price-nya di 40.000 aja udah dapat 2, Mam. Ini lucu banget, 48 warna loh, Mam. Jadi ini 48 warna, Mami, dan masih tinggi-tinggi, belum banyak kepakainya. Yang udah dipakainya juga masih baru kepakainya mungkin sekitar seginian. Nah, ini untuk krayon dari Crayola ini karena udah sering juga dipakai buat anak-anak, jadi dia aman buat anak-anak, dia non toksik, Mami. 50.000. Oke, dengan Mami siapa 50.000? Mami Maria. Oke, Mami Maria. Dan di sini ada bukunya juga loh, Mam. Oh, bagus banget ya. Ini ada dusnya juga. Dusnya seperti ini. Dan ini tuh 3D loh, Mam. Bentuknya, wow, bagus sekali, Mam. Nah, Mami, ini bentuknya pop-up book. Nah, jadi setiap halamannya ketika dibuka, ini boleh dilihat dari atas sih, Miss. Jadi ini pop-up book. Jadi walaupun kita mungkin nggak usah terlalu capek karena dia langsung ke pop-up. Dan dia bentuknya tipis. Jadi walaupun dia pop-up book, dia nggak ngabisin tempat. Dan ini depan belakang ya, Mami. Untuk bagian belakangnya juga boleh dilihat. Seperti ini. Ini ceritanya tentang Hansel and Gretel. Dia dapat folding book seperti ini yang pop-up. Dan dapat juga covernya. Serta dapat krayon dari Crayola. Tadi terakhir ada yang nawar di harga 50.000. Oke, buat Mami yang lain boleh ngebit lagi ya, Mam ya. Di atas 50, 60, 70 ini oke banget loh, Mam. Spidol dan bukunya ini lucu banget. Krayon dan bukunya di harga 50.000 ya. Terakhir kita mulai hitung 51. 52. Dan yang terakhir di 53. Oke, selamat kepada Mami Ika. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini mirip sama mainan yang tadi warna merah dari ini Endangered Animals. Ini juga mirip seperti itu dari mirip-mirip Endangered Animals. Cuma ini bedanya adalah Animals Under the Sea. Jadi yang tadi temanya Endangered Animals, ini temanya Under the Sea. Ini juga sama bisa nyala ya. Welcome to an underwater encounter. Bisa bunyi juga dan bisa nyala. Dari Play Scholastic. Nanti anak-anak mungkin kalau lagi penasaran nih, Miss, Mami kalau di laut tuh ada apa aja sih? Nanti bisa Mami sambil ngajarin ini. Daripada ngajarinnya mungkin lewat gadget yang lebih mungkin gak safe buat anak-anak, bisa pakai ini aja. Ini bisa ngajarin juga ada seahorse, stingray, penguin, sea turtle, ada dolphin. Jadi ini cukup lengkap juga untuk mainannya. Nanti tinggal klik aja. This is a penguin. This is a seahorse. Nah, ini nyala juga ya. Kalau kita pencet di bagian seahorse, This is a seahorse. nanti di bagian seahorse-nya nyala dan dia bakal bilang tentang apa. Dan di sini juga sama kayak tadi ada bagian kuisnya. Harbor seals that is well adapted for A, land, B, dark waters, C, clear waters. Try again. Excellent. Nah, seperti itu ya, Mami. Jadi dia juga bisa sambil kuis. Ini kuis buat anak-anak. Ada fun fact, ada umur hidupnya, ada populasinya, ada makanannya juga. Jadi selain ngajarin tentang mereka tinggal di mana, mainan jenis apa, tapi juga mereka bisa jelasin makanannya, habitatnya. Oke banget buat anak-anak yang mungkin kepo tentang sains ataupun kepo tentang binatang-binatang. Jadi ini oke banget. Ini untuk barang yang pertama. Dan untuk barang keduanya, ada buku. Bukunya, dia ini sebenarnya soundbook. Nanti bisa dipasang baterai bagian belakangnya. Buatan dari Yoyo Books. Nah, ini kalau dibuka seperti ini juga bahannya tebal, Mami. Seperti ini ya. Dia bisa ada sensorinya juga, jadi anak-anak juga bisa pegang ini, oke banget. Dua ini dengan harga 80.000 saja. Dapat yang ini pertama dan dapat buku yang kedua.
Oke banget buat anak-anak yang lagi kepo-keponya nih tentang Animals Under the Sea ataupun tentang animals. Kita mulai hitung ya, 81. 82. Oke, di harga 80.000. Ya, yang mau masih boleh di kelipatannya 90.000. Yang mau masih boleh ya, ini oke banget, lucu banget barangnya. Daripada mungkin ngajarin anak-anak lewat gadget, lewat handphone, atau mungkin lewat komputer yang mungkin nggak safe juga buat matanya mereka, dan mereka mungkin tuh ke-distract dengan ngeliatin yang lain. Oke banget pakai ini. Terakhir di harga 90.000 yang mau boleh dengan kelipatan 10.000 rupiah. Kita hitung ya, 91. 92. 100. Oke. 101. 102. 110. Oke, 110 satu. Oke banget ya mami-mami. Seperti ini bentuknya. Ada on off-nya. 110 2. Oke, kita tutup ya. 113. Oke, terima kasih kepada Mami Jocelyn. Oh, Mam, di barang selanjutnya Miskar membawa 3 buah baju. Mam, ini Miskar buka starting price-nya dari harga 60.000 aja udah langsung bungkus 3 buah baju ini. Ini bagus banget, Mam. Ini untuk usianya kira-kira 2-3 tahun ya, Mam. Ini untuk mereknya lucu. Ini bagus banget untuk mereknya dari Zara Baby Girl, Mam. Ini lucu banget, Zara Baby Girl, Mam. Keren banget mereknya. Dan yang kedua ada dari H&M. Ini bagus banget dari H&M. Dan untuk baju yang ketiga ada dari Baby Gap. Bagus banget loh, Mam. Ini mereknya oke-oke punya, Mam. Ya, merek terkenal punya. Ini lucu banget. Dan di sini tuh ada buat ini juga loh, Mam. Lucu banget. Jadi bisa sekaligus buat celana juga. 60.000 aja udah bawa pulang. Ini tunggu apa lagi, Mam? 60.000 udah 3 loh, Mam. Zara, H&M, sama Baby Gap. Tunggu apa lagi? Untuk anak usia 2-3 tahun ya, Mami ya. Ini bagus banget. Ini bahannya pun adem banget. Oke banget. Wow, lucu banget. Dan di belakangnya ini ada modifan yang kayak gini, Mam. Aduh, lucu banget ya, Mam ya. Di belakangnya ada kancing-kancing seperti ini. Jadi nggak akan sesek ya, Mam. Jadi gampang banget masukin ke badan anaknya. Lucu banget, 60.000 3. Kapan lagi, Mam, kalau bukan di charity auction ini? Ayo, Mam. Tinggal komen aja langsung. Ngebid aja, kelipatan 10.000. Ini starting price-nya 60.000 3. Jadi tunggu apa lagi, boleh? Buat mami yang Facebook atau IG boleh banget untuk langsung komen di bawah itu. Oke, Mam, 60.000 3. 3 buah baju, mereknya terkenal. Tunggu apa lagi? Oke, Miskar mulai hitung ya. 60.000 1. 60.000 2. Dan yang terakhir di 60.000 3. Oke, thank you, Mam. Oke, selanjutnya kita ada mainan lagi. Ini mainan scientific dari Scientific Toys. Oke, ini bukan tentang alien ya, Mami. Ini tentang luar angkasa. Jadi nanti dia bisa ngejelasin tentang mainan-mainan yang ada, bukan mainan, tentang planet-planet yang ada di luar angkasa atau benda-benda luar angkasa, contohnya planet, atau mungkin bintang-bintang, atau orbitnya. Nanti dia bisa ngejelasin tentang range-nya, tentang tahun, tentang hari, jadi tentang masa rotasi dan revolusinya, serta ada bulan juga, ada diameternya, ada gedenya, ada jarak dari planet tersebut atau benda luar angkasa tersebut ke matahari, serta ada facts dan quiznya juga. Ini mirip kayak yang tadi mainan Under the Sea, cuma ini bedanya tentang planet. Nah, nanti di sini juga ada quiz dan ada repeat-nya dan ada true dan false-nya juga, bisa ke atas dan ke bawah juga. Ada on off-nya juga. Ini oke banget, Mami, di harga 80.000 rupiah. Nanti bisa nyala, Mami tinggal pakein baterainya di bagian belakang. Baterainya seperti ini. Tutupnya, jadi dia ada tutupnya juga, nggak gampang coplok karena dia pakai seperti ini ya. 80.000 ya. 81. 82. Oke, ada yang nawar di harga 80.000. Kita mulai hitung ya. 81.
82. 90. 91. 92. 100. Oke, 101. 102. Ada lagi Mami, penawaran terakhir ya, nggak akan ada lagi barang kayak gini. Ini barang terakhir. 110. Untuk series mainan yang ada kuisnya, ada pengetahuan-pengetahuannya, ini barang terakhir karena yang tadi barang sebelumnya udah kejual semua. Di harga 110.000. 111. 112. 120. 121. Ini barang terakhir kita ya untuk series mainan yang bisa ada kuisnya, ada pengetahuannya juga dari sainsnya ya. 122, 130. Oke. 131. 132. 140. Oke, Mami, ini yang baru mungkin ini masih ini. Ini barang terakhir yang kita punya, jadi selanjutnya kita udah nggak ada barang lagi yang bisa ada kuisnya segala macam ya. 141. 142. 150. 151. 152. 160. Oke, ini Mami semakin naik terus ya harganya. 161. 162. 163. Oke, 170. 171. Mami memang ini terakhir banget, dan ini pasti rebutan banget. Sayang banget kalau Mami nggak dapat ya. 171. 172. Oke, kita tutup 173. Terima kasih Mami Jocelyn. Oh, Mam, yang tadi mainan di sini Miska membawa satu buah baju dan satu buah sepatu. Wah, ini lucu banget, Mam. Ini dress warna merahnya buat anak cewek kira-kira usianya 2 sampai 3,5 tahun. Ini Miska buka samping price dari harga 50.000 aja udah dapat satu buah sepatu dan satu buah dress ini. Wow, lucu banget kan, Mam? Modis banget kan? Ayo, Mam, buruan. Kapan lagi gabungan di sini harganya 50.000 aja udah dapat satu setel ini, Mam. Satu set ini. Lucu banget kan, Mam, untuk sepatunya. Dan untuk bajunya ini bagus banget. Bajunya pun nggak panas. Ini oke banget. Dressnya ini lucu banget buat anak cewek 2 sampai 3,5 tahun. Boleh Mami yang mau, boleh langsung komen aja, boleh langsung bibit aja dengan kelipatan 10.000 atau mulai dengan 50.000 boleh banget. Oke, Mam. Ini sekarang mulai hitung ya. 51. 52. Dan yang terakhir di 50.003. Oke, thank you, Mam. Oke, selanjutnya Mami, untuk kita bagian sains lagi mungkin ya. Ini di 70.000 dapat 2 item. Item yang pertama adalah raket tenis untuk anak-anak. Sekali lagi raket tenis untuk anak-anak. Ini dapat tempat